Bab 2201, Aku tidak akan bersembunyi. Sang tetua, berpakaian kasar, menatap Raja Suci Abadi dengan jejak ketidakberdayaan di matanya yang suram. Ini adalah ketidakberdayaan yang datang dari situasi dunia saat ini. Era kuno telah berlalu, dan kerajaan surgawi sekarang berkuasa, mengendalikan aturan dunia. Siapapun yang berani menghalangi kerajaan surgawi akan menghadapi kematian. Istana Kekaisaran Juehan kuno telah terputus dari dunia, dan kerajaan surgawi telah mencurahkan semua sumber dayanya untuk melenyapkannya dalam satu malam. Penguasa wilayah iblis, Kaisar Iblis yang arogan, telah menantang otoritas kerajaan surgawi dan kemudian dibunuh oleh kerajaan surgawi dan mantan bawahannya. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menantang kerajaan surgawi. Tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh Yang Kuat dan Terhormat. Istana Juehan dan Kaisar Iblis menjadi contoh yang mencolok. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, seseorang bangkit. Dia menyukai anggur, tetapi dia lebih menyayangi tanah kelahirannya. Lelaki tua berpakaian kasar itu duduk kembali di depan papan. Old Yong, mari kita main permainan lagi. Suara tuanya terdengar. Dalam pertandingan ini, aku akan berpihak pada pemuda itu. Selanjutnya, setelah permainan ini, aku akan kembali ke kerajaan surgawi. Aku akan melakukan segala daya untuk menghentikan istana Dao surgawi mengejarmu. Sejak saat ini, aku tidak akan lagi menjadi sosok acuh tak acuh dari kerajaan surgawi. Aku juga berharap untuk berkontribusi lebih banyak pada dunia ini. Tubuh Raja Suci Abadi membeku, dan senyum ramah terpancar di wajahnya. Dia melangkah maju dan kembali ke papan dari tebing. Dia memegang batu putih di tangannya dan mendarat dengan selamat. Terima kasih, orang tua. Adegan berubah. Di hutan Maple, di pintu masuk reruntuhan. Tamparan Pangeran Ketujuh tidak hanya mengejutkan gadis pelayan itu, tetapi juga membuat Ye Chen bingung. Meskipun Pangeran Ketujuh tidak terlalu kuat, berdasarkan auranya dan kekuatan orang-orang di sekitarnya, ia tampak jauh lebih terhormat daripada si Kong Feixing dari keluarga kerajaan wilayah barat. Mungkinkah orang ini telah merasakan kekuatan sejatinya? Namun, Ye Chen segera menyadari bahwa ia terlalu memikirkan situasi tersebut. Pangeran Ketujuh menggerakkan tangannya dan dengan dingin menyapa gadis pelayan itu, "Bodoh, tidakkah kau lihat bahwa orang ini hanyalah seekor anjing yang menghalangi jalan? Memanggil seekor anjing untuk membungkuk kepadaku. Apakah kau menghinaku? Atau kau mengejekku? Hanya manusia yang berhak untuk membungkuk kepadaku, kau mengerti?" Kilatan dingin melintas di mata Ye Chen saat mendengar ini. Ini adalah penghinaan dan diskriminasi yang berasal dari lubuk hati orang ini. Itu adalah tatapan jijik yang terukir di dalam dirinya. Jika itu adalah penghinaan lain, Ye Chen bisa menghadapinya dengan tenang. Namun, dia tidak bisa mengabaikan cemoohan dari seseorang seperti Pangeran Ketujuh. Dia mengerti bahwa orang ini tulus dalam keyakinannya bahwa setiap orang di luar wilayah selatan tidak berharga. Jika diberi kesempatan, dia pasti akan membantai semua orang, dan tidak akan ada belas kasihan sama sekali. Ye Chen tidak menganggap dirinya orang yang berbudi luhur. Namun, sementara Pangeran Ketujuh sebelumnya memiliki status bangsawan, sikap yang luar biasa, dan bahkan sedikit keanggunan, di mata Ye Chen, Pangeran Ketujuh sama sekali bukan manusia. Dia adalah binatang buas sejati. Orang ini telah berhasil menyulut amarahnya. Dia tersenyum dingin pada Pangeran Ketujuh dan perlahan berkata, "Anggota keluarga kerajaan wilayah selatan adalah orang-orang yang cukup berisik. Tidak ada seorang pun di sini. Sungguh disayangkan jika mereka binasa di sini." Hahaha. Pangeran Ketujuh tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, tawanya berhenti, dan dia melotot ke Ye Chen dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tampaknya siap untuk terwujud. Dia mengatupkan giginya erat-erat, seolah-olah dia sedang berjuang untuk menahan amarahnya. Giginya yang putih berderit dan hampir hancur karena tekanan. Dia adalah Pangeran Ketujuh dari wilayah selatan. Seorang anggota keluarga kerajaan yang mulia. Senyum licik tersungging di bibir Pangeran Ketujuh saat dia berbicara kepada wanita tua di sampingnya, "Penatua Tong, lumpuhkan dia, tetapi jangan bunuh dia. Aku khawatir aku akan lelah selama penjelajahan reruntuhan ini. Akan menyenangkan untuk memiliki target lain untuk disiksa di sepanjang jalan, bukan? Jangan khawatir, Pangeran Ketujuh. Aku tahu apa yang harus dilakukan." Wanita tua itu menjawab dengan senyum penuh pengertian. Saat dia berbicara, dia maju ke arah Ye Chen.
Senyum aneh muncul di wajah tuanya yang keriput, membuatnya tampak sangat menakutkan. Dia tersenyum pada Ye Chen dan berkata, "Anak muda, bakatmu patut dipuji karena mencapai alam Star Aperture di usia muda ini. Namun, apakah kamu tidak berpikir kamu sedikit bodoh? Atau mungkin kamu buta? Tidak bisakah kamu melihatku? Meskipun begitu, kamu masih memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Hehe, kamu memang muda, sembrono, dan tak kenal takut." Ekspresi Ye Chen menjadi serius. Dia tidak dapat melawan wanita tua ini mengingat daya kultivasinya, meskipun dia dapat merasakan bahwa sebagian besar kekuatan wanita tua ini berasal dari akumulasi pil obatnya. Dengan kehadirannya, dia tidak dapat menyerang Pangeran Ketujuh. Namun, jika dia memilih untuk melarikan diri, kelompok orang ini tidak akan berdaya untuk menghentikannya. Selain itu, dia masih memiliki garis darah Dewa Debu Merah. Ye Chen tersenyum tenang. Apakah kamu menyarankan agar kamu mengizinkanku pergi jika aku menyanjungmu? Membiarkanmu pergi. Wanita tua itu tertawa. Apakah kamu membuat kesalahan? Awalnya, jika Pangeran Ketujuh menunjukkan belas kasihan, dia mungkin akan membiarkanmu mati dengan cepat. Segera, kamu akan menyadari betapa bodohnya pilihanmu, dan betapa bahagianya kematian itu. Dengan itu, aura wanita tua itu melonjak liar dan menyerang Ye Chen. Pangeran Ketujuh telah memerintahkannya untuk tidak membunuh Ye Chen, jadi, dia tidak berniat menyerangnya secara langsung. Bagaimanapun, dia adalah ahli alam gerbang tertutup tingkat 8. Menyerang, sungguh gagasan yang tidak masuk akal. Dia percaya bahwa bahkan menggunakan auranya agak berlebihan. Di bawah beban auranya, tulang-tulang anak laki-laki ini kemungkinan akan hancur dan membuatnya menjadi tumpukan daging belaka, bukan? Agar dia disiksa oleh Pangeran Ketujuh dan berfungsi sebagai pelampiasan amarahnya, dia harus diawetkan. Namun, beberapa saat kemudian, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Di hadapan aura wanita tua itu, Ye Chen tetap tenang, tangan diletakkan di belakang punggungnya, dan mencibir. Belum lagi hancur, auranya bahkan tampaknya tidak memengaruhinya sama sekali. Penatua Tong menatap Ye Chen dengan bingung. Untuk sesaat, dia merasa bingung. Mengapa ini terjadi? Bisakah seorang ahli alam aperture bintang benar-benar menahan aura seorang ahli alam gerbang tertutup tingkat 8? Dia belum pernah mendengar fenomena seperti itu. Faktanya, bahkan beberapa ahli alam gerbang tertutup yang lebih lemah akan ditundukkan oleh auranya dan mengalami cedera. Bagaimana mungkin Ye Chen tetap tidak terpengaruh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Penatua Tong, apa yang terjadi? Pangeran Ketujuh di belakang Penatua Tong mengerutkan kening dan mendesak. Mengapa kau belum bergerak? Dia berasumsi bahwa Penatua Tong belum bertindak, tetapi dia sudah bertindak. Penatua Tong batuk beberapa kali. Dia tidak ingin terlihat bodoh di hadapan Pangeran Ketujuh. Penatua Tong menoleh ke Pangeran Ketujuh dan tersenyum. Pangeran Ketujuh, harap tetap tenang. Aku bermaksud menanamkan rasa takut pada bocah ini sehingga Pangeran Ketujuh bisa menghargai sikapnya yang menyedihkan. Namun, tampaknya aku telah meremehkan orang ini. Aku akan menaklukkannya sekarang. Pangeran Ketujuh mengangguk, senyum menghiasi bibirnya. Aku mengerti. Penatua Tong, kalahkan saja dia. Takut. Gemetar. Dalam beberapa hari mendatang, dia pasti akan membiarkanku melihat bagian itu darinya. Penatua Tong kembali menatap Ye Chen dengan tatapan yang lebih serius. Tampaknya dia telah meremehkan bocah ini, bagaimana mungkin Ye Chen tetap tidak terpengaruh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Penatua Tong, apa yang terjadi? Pangeran Ketujuh di belakang Penatua Tong mengerutkan kening dan mendesak. Mengapa kau belum bergerak? Dia berasumsi bahwa Penatua Tong belum bertindak, tetapi dia sudah bertindak. Penatua Tong batuk beberapa kali. Dia tidak ingin terlihat bodoh di hadapan Pangeran Ketujuh. Penatua Tong menoleh ke Pangeran Ketujuh dan tersenyum. Pangeran Ketujuh, harap tetap tenang. Aku bermaksud menanamkan rasa takut pada bocah ini sehingga Pangeran Ketujuh bisa menghargai sikapnya yang menyedihkan. Namun, tampaknya aku telah meremehkan orang ini. Aku akan menaklukkannya sekarang. Pangeran Ketujuh mengangguk, senyum menghiasi bibirnya. Aku mengerti. Penatua Tong, kalahkan saja dia. Takut. Gemetar. Dalam beberapa hari mendatang, dia pasti akan membiarkanku melihat bagian itu darinya. Penatua Tong kembali menatap Ye Chen dengan tatapan yang lebih serius.
Tampaknya dia telah meremehkan bocah ini, bagaimana mungkin Ye Chen tetap tidak terpengaruh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Penatua Tong, apa yang terjadi? Pangeran ketujuh di belakang Penatua Tong mengerutkan kening dan mendesak. Mengapa kau belum bergerak? Dia berasumsi bahwa Penatua Tong belum bertindak, tetapi dia sudah bertindak. Penatua Tong batuk beberapa kali. Dia tidak ingin terlihat bodoh di hadapan Pangeran ketujuh. Penatua Tong menoleh ke Pangeran ketujuh dan tersenyum. Pangeran ketujuh, harap tetap tenang. Aku bermaksud menanamkan rasa takut pada bocah ini sehingga Pangeran ketujuh bisa menghargai sikapnya yang menyedihkan. Namun, tampaknya aku telah meremehkan orang ini. Aku akan menaklukkannya sekarang. Pangeran ketujuh mengangguk, senyum menghiasi bibirnya. Aku mengerti. Penatua Tong, kalahkan saja dia. Takut, gemetar. Dalam beberapa hari mendatang, dia pasti akan membiarkanku melihat bagian itu darinya. Penatua Tong kembali menatap Ye Chen dengan tatapan yang lebih serius. Tampaknya dia telah meremehkan bocah ini. Bab 2202, hasil yang tak terduga. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli seberapa mengerikan anak ini, tidak peduli seberapa luar biasanya dia, tidak mungkin baginya untuk lebih kuat darinya, bukan? Jika memang begitu, dia pasti sudah menjadi legenda. Hanya dalam legenda orang seperti itu bisa ada yang bisa melintasi alam yang tak terhitung jumlahnya, bukan? Tetua Tong berteriak pelan dan beraksi. Saat dia bergerak, ruang di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahan kekuatan dan kecepatannya, menyebabkannya mulai runtuh. Tetua Tong menyerbu ke arah Ye Chen dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara yang dalam, jari yang mengguncang surga. Kali ini, Tetua Tong tidak akan membiarkan apapun salah. Dia harus menjatuhkan Ye Chen, jadi dia melepaskan teknik bela diri tingkat tingginya. Di jarinya, energi spiritual yang padat mengembun. Bagian depan jari telunjuknya yang layu dipenuhi dengan niat membunuh dan kekuatan penghancur. Jari ini tampaknya mampu mengguncang langit dan bumi, dan bahkan menembus lubang di langit. Segala macam kekuatan mengerikan terus-menerus dipadatkan dan berkumpul di sekitar jari itu. Mata Ye Chen bersinar. Kecuali dia mengaktifkan garis darah surgawi debu merah, dia tidak akan mampu menahan kekuatan serangan jari ini. Ye Chen menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang binatang busuk jatuh ke tangannya. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah saat dia melepaskan semua tubuh surgawi abadi. Ye Chen harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Sekarang kekuatannya telah sedikit meningkat, dia ingin melihat apakah dia bisa melawan dengan kekuatan penuhnya. Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, dia akan melarikan diri. Mata wanita tua itu berkedut ketika dia melihat aura Ye Chen dilepaskan. Untuk beberapa alasan, dia merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Ye Chen, dan itu adalah aura yang dapat mengancam nyawanya. Bagaimana ini mungkin? Mata Tetua Tong perlahan melebar. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengannya? Penatua Tong selalu mempercayai intuisinya karena intuisinya telah menyelamatkannya berkali-kali selama perjalanannya, tetapi hari ini, dia tidak dapat mempercayainya. Setelah ragu-ragu selama 1/1000 detik, mata Penatua Tong berbinar dengan tekad yang kuat. Energi spiritual di seluruh tubuhnya melonjak liar dan sepenuhnya mengalir ke jarinya yang menghancurkan surga tanpa menahan diri dengan cara apapun. Penatua Tong, yang merupakan ahli alam gerbang tertutup tingkat 8, menggunakan kekuatan penuhnya melawan ahli alam aperture bintang. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan perintah Pangeran Ketujuh, dan berniat menggunakan semua kekuatannya untuk melenyapkan Ye Chen. Bahkan jika Ye Chen hanya memiliki peluang 1 dari 1000 atau 1 dari 10.000 untuk mengalahkannya, dia tidak akan pernah menahan diri. Ye Chen mengamati saat energi di jari Penatua Tong tumbuh semakin menakutkan. Sedikit keseriusan melintas di matanya. Seperti yang diharapkan dari ahli alam gerbang tertutup tingkat 8. Intuisinya memang tajam. Dia bersiap untuk mengaktifkan garis darah surgawi debu merah, tetapi pada saat ini, suara Feng Qing yang tiba-tiba bergema di benaknya. Murid, wanita tua itu tidak sulit untuk dihadapi. Meskipun dia adalah ahli alam gerbang tertutup tingkat 8, alamnya tidak ditempa dengan benar. Selain itu, kekuatan jiwa dan kecepatannya kurang. Tipe orang ini biasanya adalah hasil dari penggunaan pil obat untuk meningkatkan kultivasi mereka secara berlebihan untuk mendapatkan akses ke keluarga kerajaan. Kemampuan tempur mereka yang sebenarnya bahkan lebih lemah daripada ahli alam gerbang tertutup tingkat 6 atau 7 yang sebenarnya.
Jika kamu menggabungkan kilatan petir dengan teknik jiwa keluargamu dari kerajaan surgawi, bersama dengan fakta bahwa kamu telah mencapai alam bukaan bintang, kamu hampir tidak dapat menggunakan pedang ketiga. Mungkin kamu bisa mengalahkannya. Namun, hanya ada satu kesempatan. Tidak boleh ada kesalahan. Mata Ye Chen berbinar karena gembira. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada gurunya, dia mengeluarkan geraman rendah. Energi spiritualnya melonjak, dan cahaya keemasan terpancar di belakangnya. Bersamaan dengan itu, sepatu dewa angin di kakinya mulai bersinar dengan cahaya hijau. Hembusan angin bertiup kencang di bawah kaki Ye Chen. Kilatan petir, teriak Ye Chen. Petir keemasan dan cahaya biru menyelimutinya. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen menggunakan kekuatan penuh kilatan petir, dan sosoknya tampak bergerak hampir seketika. Ye Chen terkejut dengan kecepatannya sendiri. Mata tetua Tong menyipit. Apa yang terjadi? Mengapa dia tidak dapat melihat sosok Ye Chen? Bersamaan dengan itu, rasa takut melonjak dalam hati tetua Tong. Rasa takut yang berasal dari kedalaman dirinya. Rasanya seolah-olah kematian sedang mendekatinya. Anak nakal kecil terkutuk. Tetua Tong meraung dan secara naluriah menunjuk ke arah tertentu. Serangan jari yang mengejutkan itu turun, melepaskan kekuatan yang tak terbatas. Langit tampak retak, tetapi tepat saat kekuatan serangan jarinya akan meletus sepenuhnya, sebuah suara dingin terdengar di benaknya. Pedang jiwa, tebas. Terdengar suara ledakan keras. Namun, itu tidak terjadi di dunia nyata, melainkan di dalam pikirannya. Penggarap jiwa. Mata tetua Tong membelalak tak percaya. Kau adalah seorang penggarap jiwa. Bagaimana mungkin ada seorang penggarap jiwa di benua Lingwu di luar kerajaan surgawi? Sebagai seorang ahli benua Lingwu, dia sangat menyadari keberadaan para penggarap jiwa. Terlebih lagi, semakin kuat seorang ahli seperti dia, semakin mereka memahami teror para penggarap jiwa. Dia tidak fokus pada pengembangan jiwanya. Namun, setelah mencapai alam gerbang tertutup tingkat ke-8, bahkan penggarap jiwa dengan tingkat yang sama tidak dapat melukainya kecuali mereka memiliki warisan yang kuat dan bakat yang luar biasa. Namun, Ye Chen berhasil melakukannya. Jiwa tetua Tong tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Jiwa surgawinya terluka, dan darah mengalir dari 7 lubangnya. Ini tidak berarti bahwa serangan jiwa Ye Chen sangat kuat. Meskipun dia telah memperoleh pembunuhan penyegel dewa dan getaran jiwa surgawi milik Mu Ye, dan keduanya adalah teknik jiwa yang sangat kuat, Ye Chen belum sepenuhnya menguasainya. Sebaliknya, dia telah memadukan pemahamannya sendiri tentang teknik jiwa ini dan kekuatannya yang lain untuk merancang serangan pedang jiwa ini. Alasan dia masih bisa melukai Penatua Tong adalah karena jiwa surgawi Ye Chen luar biasa kuat berkat tubuh iblis mental, yang juga melengkapi teknik terkait jiwanya. Ini benar-benar mengerikan. Penatua Tong berteriak kesakitan saat jari-jarinya gemetar. Dia hampir tidak bisa mengendalikan energi serangan jarinya. Untungnya, kristal jiwa menjaga jiwanya, dan penguasaannya terhadap teknik jarinya sangat baik. Kalau tidak, dia akan menderita serangan balik dari energi tersebut. Namun, apakah serangan Ye Chen berakhir begitu saja? Sebaliknya, kartu truf sejati Ye Chen akan segera terungkap. Dewa Pedang Enam Jalan, pedang ketiga, pedang petir abadi. Begitu dia selesai berbicara, awan gelap menyelimuti langit, dan kesengsaraan petir melonjak. Ratusan dan ribuan petir turun dan berkumpul di sekitar pedang binatang busuk. Pada saat ini, Ye Chen adalah dewa petir, tampak takut dan menyilaukan di tengah badai petir. Ketika Penatua Tong melihat pemandangan ini, hanya ketakutan yang tersisa di matanya. Saat pedang itu menyerang, cahaya berkedip. Itu adalah cahaya dingin, cahaya yang lahir dari niat membunuh murni. Dalam sekejap, Penatua Tong merasa seolah-olah dia terjebak dalam dunia pedang. Setiap pedang dan setiap bilah cahaya di sini adalah ujung tajam yang mampu merenggut nyawanya. Di alam ini, selain pedang, hanya ada darah. Darah siapa? Darahnya sendiri. Darah ini melambangkan kematiannya. Penatua Tong dipenuhi dengan kengerian, teror, dan bahkan kebingungan. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas telah mengerahkan kekuatan penuhnya, dan dia tentu saja tidak meremehkan lawannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang ahli alam Star Aperture mampu mengeksekusi teknik pedang yang mengerikan seperti itu? Serangan jarinya bertemu dengan bilah pedang binatang busuk, dan pada saat itu, tetua Tong menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan sekali lagi. Sekali lagi,
dia telah meremehkan pemuda ini. Pedang ini tidak hanya mewujudkan ketajaman teknik pedang yang tak berujung, tetapi juga mengandung lapisan demi lapisan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini menyatu dengan teknik pedang yang menakutkan dan meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan jika dia menggunakan teknik jarinya dalam kondisi puncaknya, dia mungkin tidak dapat memblokir serangan pedang ini, apalagi sekarang, ketika dia hanya bisa mengandalkan refleksnya untuk melancarkan serangan ke arah umum. Selain itu, dia terpengaruh oleh serangan jiwa dan berada di ambang kehancuran. Bisakah dia benar-benar mengendalikan serangan yang hampir tidak bisa dia pertahankan? Ledakan yang mengguncang bumi bergema, dan ahli yang dihormati ini binasa di bawah serangan pedang Ye Chen. Bab 2203, Yan Hongyu. Kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup, dan kabut darah memudar. Pada saat yang sama, jiwa Old Tong menghilang. Jejak terakhir keberadaan ahli ini di dunia telah menghilang, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sama sekali. Dalam hal itu, kematian adil bagi semua orang. Ye Chen menyarungkan pedangnya, ekspresinya pucat. Mengalahkan Elder Tong terbukti lebih sulit dari yang diantisipasinya. Seperti yang diharapkan, semakin tinggi level kultivasi lawannya, semakin besar tantangannya. Perbedaan antara setiap alam minor sangat besar. Kecuali jika gurunya mengendalikan tubuhnya atau dia benar-benar dirasuki iblis, akan sangat sulit untuk melawan para ahli ini. Alam Star Aperture tidak cukup. Mata Ye Chen berbinar karena tekad. Dia ingin menjadi benar-benar tak terkalahkan. Pada saat ini, satu-satunya jalan menuju terobosan terletak pada teknik jiwanya. Dia perlu menguasai God Sealing Kill dan Heavenly Soul Tremor dan mencapai penguasaan sejati atas mereka. Ye Chen menghela napas pelan dan berbalik untuk mengamati pangeran ketujuh dan pelayan wanita itu. Pangeran ketujuh dan gadis pelayan itu berdiri di sana, tercengang, mulut mereka menganga. Pangeran ketujuh terkejut, dan diambang kehancuran. Tetua Tong telah berada di sisinya sejak kecil. Dia adalah salah satu pangeran kesayangan keluarga kerajaan wilayah selatan. Tetua Tong juga merupakan salah satu penahbis keluarga kerajaan wilayah selatan. Di hati pangeran ketujuh, Tetua Tong tak terkalahkan. Namun, Tetua Tong telah meninggal tepat di depannya. Terlebih lagi, dia telah dibunuh oleh seorang ahli alam Star Aperture belaka. Pembalikan ini telah benar-benar menghancurkan pandangan dunia pangeran ketujuh dan menghancurkan keadaan pikirannya. Pada saat ini, dia bahkan tidak dapat membedakan antara kenyataan dan mimpi. Dia hanya merasa seolah-olah dia terjebak dalam mimpi buruk dan perlu bangun. Ekspresi gila tiba-tiba muncul di wajah pangeran ketujuh. Dia berteriak dan menghunus pedang dari pinggangnya. Mata Ye Chen menyipit, bersiap untuk bertindak. Namun, pada saat itu, pangeran ketujuh mengangkat pedang di tangannya dan mengarahkannya ke lehernya sendiri, menebas dengan ganas. Darah berceceran, dan kepala pangeran ketujuh melayang tinggi ke udara. Ye Chen tertegun sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan mencibir. Orang ini benar-benar telah memenggal kepalanya sendiri dalam kekacauan mentalnya. Dia pernah mendengar pepatah bahwa semakin sombong seseorang terlihat di luar, semakin rapuh hatinya sebenarnya. Sekarang, tampaknya ini memang benar. Ye Chen melambaikan tangannya, menghancurkan mayat pangeran ketujuh. Dia tidak tahu siapa yang akan datang berikutnya, tetapi tidak akan ada gunanya bagi siapapun untuk melihat mayat pangeran ketujuh wilayah selatan. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke gadis pelayan yang telah jatuh ke tanah. Meskipun status gadis pelayan ini sangat berbeda dari pangeran ketujuh, tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa temperamen dan bakatnya melampaui dirinya. Pada saat ini, meskipun wajahnya pucat, matanya yang indah dipenuhi dengan keputusasaan, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun demikian, dia berhasil mempertahankan rasionalitas dan ketenangannya. Dia tidak memohon belas kasihan, juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menunggu nasibnya dalam diam. Karena dia memang ditakdirkan untuk mati, mengapa tidak mati dengan bermartabat? Dia tidak berharap Ye Chen akan mengampuni dia. Jelas dari kekuatan luar biasa Ye Chen bahwa dia telah melintasi gunung mayat dan lautan darah. Berapa banyak nyawa yang telah dia ambil? Dia hanyalah seorang gadis pelayan kecil. Mengapa Ye Chen memilih untuk mengampuni dia? Ye Chen menatap gadis pelayan itu, matanya berkedip-kedip dengan perenungan. Sebenarnya, hutan Maple ini bukan milik wilayah selatan, tetapi pintu masuknya terletak di dalamnya. Selain itu,
Wilayah selatan memiliki seorang ahli alam kekosongan besar. Dengan kekuatannya saat ini, dia belum mampu melawan seseorang setingkat itu. Saat Ye Chen terdiam, gadis pelayan itu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan bingung. Bukankah seharusnya kau membunuhku? Lagi pula, aku menyaksikanmu membunuh seorang anggota keluarga kerajaan. Jika kau tidak ingin melakukannya, aku bisa mengakhiri hidupku sendiri. Hidupku bukan lagi milikku. Yang kuinginkan adalah menjadi anjing pangeran ketujuh. Di keluarga kerajaan, ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidup seseorang. Dengan garis keturunan dan bakatmu, kau seharusnya tidak direndahkan menjadi seorang pembantu, kata Ye Chen sambil mengerutkan kening. Pembantu itu menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Keluarga kerajaan wilayah selatan membunuh orang tuaku. Aku sendirian, dan aku harus dikendalikan oleh keluarga kerajaan wilayah selatan selama sisa hidupku. Tidak ada yang salah dengan menjadi seekor anjing. Setidaknya aku tidak menyimpan pikiran untuk membalas dendam. Jiwa ketuhanan Ye Chen sangat kuat, jadi tentu saja dia bisa merasakan bahwa gadis itu mengatakan yang sebenarnya. Gadis muda itu tidak mengucapkan sepatah kata pun tentangnya dari awal hingga akhir, hanya meminta untuk tunduk. Jika dia membunuhnya, dia tidak akan berbeda dari mereka yang telah menyakitinya. Akhirnya, Ye Chen menghela napas dan bertanya kepada gadis itu, siapa namamu? Tubuh gadis itu yang halus bergetar sedikit. Dia menatap Ye Chen dengan bingung. Begitu dia kembali tenang, dia berbisik seperti rusa yang ketakutan, namaku Yan Hongyu. Ye Chen mengangguk dan melanjutkan, Yan Hongyu, namaku Ye Chen. Aku ingin membuat kontrak denganmu. Kamu tidak boleh menceritakan apa yang terjadi hari ini kepada siapapun. Apakah kamu mengerti? Ketika Yan Hongyu mendengar ini, dia awalnya tertegun. Kemudian, keterkejutan memenuhi wajah cantiknya. Dia tidak bodoh. Dia menyadari bahwa Ye Chen bermaksud menyelamatkan hidupnya. Aku mengerti. Yan Hongyu mengangguk dengan penuh semangat. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mengungkapkan apapun tentangmu. Jari-jari Ye Chen membentuk segel, membuat kontrak. Dia menulis namanya di atasnya. Kemudian, dia meletakkan kontrak itu di hadapan Yan Hongyu. Tentu saja, dia tidak akan menolak dan menandatanganinya dengan penuh semangat. Setelah kontrak ditandatangani, api itu menyala dengan sendirinya, berubah menjadi api yang menyatu di dahi Yan Hongyu. Tepat saat Yan Hongyu diliputi kegembiraan setelah lolos dari kematian, tangan rampingnya tiba-tiba digenggam oleh tangan Ye Chen. Secercah kepanikan dan kesedihan melintas di mata indah Yan Hongyu. Apakah yang seharusnya terjadi masih akan terjadi? Mata indahnya berkilauan dengan ketidakpastian. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa dia benar-benar beruntung masih hidup. Selain itu, setelah Ye Chen memilih untuk menyelamatkannya, dia tidak lagi merasa bertentangan dengannya. Bahkan, dia memendam kesan yang baik tentangnya. Merasakan kehangatan tangan yang memegangnya, wajah cantik Yan Hongyu mulai memerah. Ye Chen menarik Yan Hongyu dari tanah. Yan Hongyu menutup matanya rapat-rapat. Dia pikir dia akan ditarik ke dalam pelukan Ye Chen dan gaunnya akan dilepas, namun, dia tetap memejamkan matanya selama 5 menit penuh. Ye Chen terus memegang tangannya tanpa bergerak. Sesaat kemudian, wajah Ye Chen bersinar dengan kegembiraan. Gelombang energi spiritual yang bercampur dengan kekuatan jiwa mengalir ke tubuh Yan Hongyu. Dalam sekejap, dia merasakan sensasi aneh seolah-olah ada sesuatu yang menghilang dari dirinya. Namun, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, dia merasa lebih rileks dan bebas. Ye Chen melepaskan tangan Yan Hongyu dan tersenyum padanya. Aku baru saja membuka segel di dalam tubuhmu. Keluarga kerajaan mungkin percaya kau sudah mati dan tidak akan dapat menemukanmu sekarang. Segel ini sulit dibuka bahkan untuk alam gerbang tertutup biasa, tetapi jiwa surgawi Ye Chen yang luar biasa memungkinkannya untuk berhasil dibongkar. Setelah menyelesaikan tugas ini, Ye Chen melirik pipi Yan Hongyu yang bengkak, yang telah ditampar oleh Pangeran Ketujuh. Ini, sebagian, karena dia bercita-cita menjadi orang baik, dia akan melakukannya sampai akhir. Ye Chen mengeluarkan pil, melarutkan kekuatan obatnya, dan mengoleskannya ke pipi Yan Hongyu. Kemerahan di wajahnya segera memudar, kembali normal. Yan Hongyu sangat senang. Gadis mana yang tidak ingin menjadi cantik? Tidak ada yang menginginkan wajah bengkak, bagaimanapun juga. Terima kasih. Serunya penuh terima kasih,
menatap Ye Chen. Terima kasih, Tuan. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas budi Anda. Ye Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Baiklah, Anda boleh pergi. Tidak mudah bagi Anda untuk meninggalkan tempat ini. Mungkin butuh beberapa bulan. Aku juga akan memasuki reruntuhan itu. Bakat Anda terpuji. Jika Anda menemukan kesempatan, saya yakin kita akan bertemu lagi dalam 100 tahun. Dimengerti. Mata Yan Hongyu serius saat dia mengangguk. Pada saat itu, seberkas cahaya turun dengan cepat ke hutan maple, menuju ke arah tertentu. Segera, seberkas cahaya berhenti di depan Zhao Yunhua dan yang lainnya. Setelah melihat cahaya ini, ekspresi Zhao Yunhua dan dua lainnya berubah serius. Bahkan ada sedikit kecemasan. Mereka sangat akrab dengan cahaya ini. Itu adalah cahaya saintes Sekte Sengsuan. Cahaya itu menghilang, menampakkan seorang wanita tinggi dan ramping dengan kulit putih bersih. Ia mengenakan gaun kasa putih dan kerudung putih, dengan pedang putih bersih tergantung di pinggangnya. Bab 2204, Lin yakin tiba. Meskipun wanita itu mengenakan cadar putih yang menutupi wajahnya, matanya yang menawan bahkan membuat bintang-bintang di langit redup jika dibandingkan. Selain sosoknya yang montok, yang tampaknya telah dibuat oleh seorang seniman surgawi, tidak ada keraguan bahwa wanita ini sangat cantik. Namun, jika seseorang berdiri di hadapannya pada saat itu, mereka akan merasa mustahil untuk memiliki pikiran liar apapun. Alasannya jelas. Itu karena sikap wanita itu, yang sangat dingin sampai-sampai bisa disebut dingin tulang. Hanya menatapnya akan menanamkan rasa bahaya yang mengancam jiwa, jadi siapa yang berani memiliki fantasi apapun. Dia adalah saintes dari Sekte Sengsuan, Lin yakin. Di luar aura dingin itu, Lin yakin juga memancarkan niat membunuh yang kuat. Jelas, temperamennya tidak hanya dingin, tetapi pedangnya juga dingin. Jumlah nyawa yang telah direnggutnya tentu saja tidak sedikit. Pada saat yang sama, kehadirannya menakutkan sekaligus mengagumkan. Lin yakin tampak berusia 20-an, namun kultivasinya sudah hampir mencapai alam kekosongan besar, yang sungguh mencengangkan. Kesenjangan antara kerajaan surgawi dan dunia luar benar-benar sangat besar. Bakat Lin yakin memang luar biasa, dan bakat inilah yang memungkinkannya mencapai posisi orang suci dalam Sekte Sengsuan. Meskipun Sekte Sengsuan bukanlah kekuatan teratas dalam kerajaan surgawi, sekte itu tetap dianggap sebagai sekte yang signifikan. Seseorang yang hampir maju ke alam kekosongan besar dianggap biasa dalam sekte tersebut, tetapi alasan Lin yakin dipilih adalah sebagai pengakuan atas bakat dan prestasinya di usianya. Saat melihat Lin yakin, Zhao Yunhua dan dua murid lainnya menyambutnya dengan hormat. Lin yakin memberi hormat kepada mereka dengan anggukan kecil. Dia tidak menanggapi secara lisan. Dia tetap sedingin biasanya dan hanya bertanya, apakah kamu sudah menemukan tablet reinkarnasi? Suaranya tidak sehalus dan selembut suara wanita kebanyakan. Sebaliknya, suaranya agak rendah dan dingin, mencerminkan sikapnya. Anehnya, suaranya membawa daya tarik yang unik. Setelah mendengar ini, Zhao Yunhua tidak berani ceroboh. Dia menunjuk ke arah tertentu dan berbicara dengan hormat, berdasarkan penjelajahan kami selama beberapa hari terakhir, lokasi ini sangat dekat dengan reruntuhan. Baru saja, kami mendeteksi energi yang melonjak ke langit ke arah itu. Pintu masuk ke reruntuhan seharusnya ada di sana. Lin yakin melirik ke arah itu dan tetap diam. Dia naik ke udara seperti seberkas cahaya. Yang lain tidak punya pilihan selain mengikuti dari belakang, tidak berani menunda. Pada saat itu, setelah Ye Chen mengirim Yan Hongyu pergi, dia agak memulihkan energi spiritualnya dan bersiap untuk memasuki reruntuhan. Namun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Saat dia berbalik, beberapa berkas cahaya turun di hadapannya. Tatapan Ye Chen terpaku pada berkas cahaya putih bersih itu. Dia tidak berkedip, seolah-olah dia adalah seekor binatang buas yang terprovokasi. Dia merasakan ancaman hebat yang terpancar dari cahaya itu, dan rasa bahaya yang luar biasa. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Feng Qingyang, "Feng Qingyang, mungkinkah orang ini?" Feng Qingyang menjawab, "Kamu benar. Orang ini adalah seseorang yang sangat dekat untuk mencapai alam kekosongan besar. Jika kamu mencapai alam gerbang tertutup dan menguasai sepenuhnya teknik jiwa, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk melawannya, tetapi seperti dirimu sekarang, itu tidak terjadi." Mata Ye Chen menyipit. Bersamaan dengan itu, jantungnya berdebar kencang. Segera,
Berkas cahaya itu memudar, memperlihatkan wujud beberapa pria dan wanita di hadapan Ye Chen. Matanya berkedip saat dia mengenali Chen Meixiang di antara mereka. Tampaknya orang-orang ini adalah murid Sekte Seng Xuan, yang membuat ini menjadi tantangan yang lebih besar. Bagaimanapun, dia baru saja membunuh salah satu anggota kelompok mereka. Seperti yang sudah diduga, ketika Chen Meixiang melihat Ye Chen, dia berseru, "Kakak senior Zhao, kakak senior Lin, saintes, dialah orang yang membunuh kakak senior Li." Semua orang tercengang, terutama Lin yakin, Zhao Yunhua, dan Lin Xianyong yang sudah menyadari kehadiran Ye Chen. Namun, mereka berjuang untuk menerima kenyataan bahwa Ye Chen telah membunuh Li Shen. Ini adalah pertama kalinya Lin yakin juga mendengar hal ini, dan bahkan dia merasa sulit untuk mempercayainya. Paling tidak, dia tidak dapat mencapai prestasi seperti itu ketika dia menjadi ahli alam Star Aperture. Jika dia sendiri tidak dapat melakukannya, bagaimana mungkin pemuda di depannya bisa? Selain itu, Ye Chen hanyalah ahli alam Star Aperture tingkat pertama, yang jelas baru saja menerobos. Meskipun demikian, tatapan Lin yakin tertuju pada Ye Chen sejenak. Alasannya sederhana, dia merasakan tanda dan jejak garis keturunan dewa. Tanda ini terkait dengan kerajaan dewa, yang menyebabkan alisnya sedikit berkerut. Awalnya, dia berniat membunuh Ye Chen tanpa berpikir dua kali. Bagaimanapun, keberadaannya dapat membahayakan misi mereka. Namun, orang ini memiliki tanda. Menurut aturan kerajaan surgawi, dia tidak dapat menyerang Ye Chen. Meskipun dia tahu bahwa di hutan Maple, peramal kemungkinan tidak akan menerima pesan yang dikirim oleh tanda tersebut, tetap ada risiko. Wanita suci, bagaimana kita harus menangani orang ini? Zhao Yunhua bertanya kepada Lin Yakin. Kita akan membunuhnya, jawab Lin Yakin dengan acuh tak acuh. Meskipun tidak nyaman baginya untuk bertindak langsung, Zhao Yunhua dan Lin Xianyong pasti dapat melakukannya. Setelah mendengar ini, bibir Lin Xianyong melengkung menjadi senyum ganas dan haus darah. Dia telah menunggu, benar-benar menunggu. Jika Ye Chen tidak muncul, Lin Xianyong tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam dalam hidup ini, tetapi sekarang Ye Chen telah muncul di depannya. Bukankah ini kesempatan baginya untuk membalas dendam dan melepaskan frustrasinya yang terpendam? Dia dengan cepat memohon kepada Lin Yakin, "Gadis suci, bolehkah aku yang menangani sampah ini? Adik muda Li dan aku punya ikatan yang dalam, dan dia seperti saudara bagiku. Aku sendiri ingin membalaskan dendamnya." "Baiklah, cepatlah," jawab Lin Yakin enteng. Ekspresi Lin Xianyong berubah ganas. Dengan gerakan tangannya yang cepat, tombak hitam pekat muncul di genggamannya saat dia maju ke arah Ye Chen. Meskipun dia tidak percaya bahwa Ye Chen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, dia tetap berhati-hati, mengetahui bahwa Li Shen telah jatuh di tangan Ye Chen. Karena itu, dia menyiapkan artefak dewa sejatinya untuk berjaga-jaga. Tombak ini tampak cukup berat, dan ujung tombak itu memancarkan aura jahat. Jelas, banyak nyawa telah dipadamkan oleh senjata ini. Lin Xianyong, dengan tombak di tangannya, mendekati Ye Chen. Dia sedikit lebih tinggi dari Ye Chen. Dia menundukkan kepalanya sedikit, menatap Ye Chen, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan kekejaman. "Nak, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu membunuh Li Shen?" Lin Xianyong bertanya dengan dingin. "Benar sekali," jawab Ye Chen dengan tenang. Ekspresi Lin Xianyong menjadi semakin mengancam, dan senyumnya semakin dingin. "Baiklah," katanya dengan dingin, "kau berani mengakuinya, ya. Apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan hanya karena kau bisa membunuh Li Shen? Hehe, biar ku beritahu kau, kekuatan Li Shen tidak seberapa. Jangan berasumsi bahwa aku akan semudah dia. Betapapun menyedihkannya Li Shen, dia tetaplah murid sekte kita, jadi kau akan membayar harga yang mahal untuk kematiannya." Ye Chen menatap Lin Xianyong dengan ekspresi yang tidak berubah, jelas tidak menganggap serius ancaman Lin Xianyong sama sekali. Menyaksikan ini, wajah Lin Xianyong menjadi gelap. Bahkan di dalam sekte, hanya sedikit yang berani mengabaikan kata-katanya. Apakah sampah dari benua Lingu ini benar-benar tidak takut mati? Apakah orang-orang dari kerajaan surgawi selalu melontarkan begitu banyak omong kosong? Ye Chen bertanya dengan tenang dan senyumnya semakin dingin. "Baiklah," katanya dingin, "kau berani mengakuinya, iya. Apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan hanya karena kau bisa membunuh Li Shen?
Hehe, biar ku beritahu kau, kekuatan Li Shen tidak signifikan. Jangan berasumsi bahwa aku akan semudah berurusan dengannya. Tidak peduli seberapa menyedihkan Li Shen, dia masih murid sekte kita, jadi kau akan membayar harga yang mahal untuk kematiannya. Ye Chen memandang Lin Xianyong dengan ekspresi yang tidak berubah, jelas tidak menganggap serius ancaman Lin Xianyong sama sekali. Menyaksikan ini, wajah Lin Xianyong menjadi gelap. Bahkan di dalam sekte, sedikit yang berani mengabaikan kata-katanya. Apakah sampah dari benua Lingu ini benar-benar tidak takut mati? Apakah individu dari kerajaan surgawi selalu menyemburkan begitu banyak omong kosong? Ye Chen bertanya dengan tenang dan senyumnya semakin dingin. Baiklah, katanya dingin, kau berani mengakuinya, iya. Apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan hanya karena kau bisa membunuh Li Shen? Hehe, biar ku beritahu kau, kekuatan Li Shen tidak signifikan. Jangan berasumsi bahwa aku akan semudah berurusan dengannya. Tidak peduli seberapa menyedihkan Li Shen, dia masih murid sekte kita, jadi kau akan membayar harga yang mahal untuk kematiannya. Ye Chen memandang Lin Xianyong dengan ekspresi yang tidak berubah, jelas tidak menganggap serius ancaman Lin Xianyong sama sekali. Menyaksikan ini, wajah Lin Xianyong menjadi gelap. Bahkan di dalam sekte, sedikit yang berani mengabaikan kata-katanya. Apakah sampah dari benua Lingu ini benar-benar tidak takut mati? Apakah individu dari kerajaan surgawi selalu menyemburkan begitu banyak omong kosong? Ye Chen bertanya dengan tenang. Bab 2205, Lin Xianyong. Apa katamu? Ekspresi Lin Xianyong terbakar amarah. Sudut mulutnya berubah menjadi senyum dingin. Bagus. Kau benar-benar sombong. Aku harap kau bisa terus bersikap tangguh seperti ini. Tanpa membuang kata-kata lagi, Lin Xianyong mencengkeram tombak hitam legamnya dengan erat, dan kekuatan yang luar biasa meletus darinya. Energi spiritual yang mengerikan, setebal lautan yang mengamuk, melonjak melalui tombak itu. Aura pembunuh mengembun di ujung tombak, meletus menjadi energi abu-abu yang bergulung-gulung yang melonjak dengan hebat. Mata Ye Chen menyipit saat dia menyaksikan pertunjukan ini. Lin Xianyong memang jauh lebih tangguh daripada Li Shen. Aura pembunuh yang mengelilingi tombak itu cukup kuat untuk membuat bulu kuduk Ye Chen merinding. Ekspresi Lin Xianyong serius dan sangat serius. Pembuluh darah di tubuhnya menonjol dan berdenyut saat auranya melonjak. Jelas bahwa dia tidak bermaksud menahan apapun. Dia bermaksud menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh Ye Chen. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan auranya yang kuat mendistorsi ruang di sekitarnya. Aura ini menyelimuti seluruh hutan Maple, menciptakan sensasi bahwa setiap orang telah memasuki lautan energi jahat. Tombak Laut Naga Iblis. Lin Xianyong berteriak dengan suara rendah, dan saat dia menusukkan tombaknya, energi spiritual berkumpul. Satu tombak dan satu orang tampaknya bergabung menjadi satu, berubah menjadi hantu naga iblis yang sangat menakutkan dan kuat. Naga iblis ini melompat dan berputar di lautan energi gelap, seolah-olah bisa membalikkan seluruh laut dengan gerakan sekecil apapun. Kekuatan tombak ini tidak terbatas, jauh melampaui serangan Li Shen. Bahkan ekspresi Ye Chen berubah serius. Meskipun Lin Xianyong hanya seorang ahli alam gerbang tertutup tingkat kelima atau keenam, dia memiliki kemampuan untuk melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Naga iblis itu meraung dan mengayunkan ekornya, menyerang Ye Chen dengan kecepatan kilat hitam pekat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, melepaskan semua kekuatannya. Auranya meledak seketika. Bersamaan dengan itu, hembusan angin kencang melonjak dari sepatu dewa angin di kakinya. Petir emas menyambar liar di sekujur tubuhnya, dan matanya menampakkan ekspresi penuh tekad. Gemuruh. Ye Chen melangkah maju dan menghilang dalam sekejap. Mata Zhao Yunhua membelalak kaget, wajahnya dipenuhi kengerian. Begitu cepat, bahkan dia hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan ini. Bahkan Lin yakin, yang telah berdiri dengan tenang di samping Zhao Yunhua, sekarang menunjukkan keterkejutan di matanya yang indah saat alisnya sedikit berkerut. Meskipun kecepatan Ye Chen tidak secepat miliknya, itu masih cukup mencengangkan untuk membuatnya terkesan, terutama mengingat tingkat kultivasinya. Dia punya firasat bahwa Lin Xianyong mungkin tidak memiliki peluang melawan Ye Chen. Ini tampak mustahil dan sulit dipercaya, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa memang begitulah adanya. Bahkan dengan kesadaran ini, Lin yakin tidak mengambil tindakan apapun. Dia bahkan tidak mendesak Zhao Yunhua untuk membantu. Dia selalu menjadi orang yang dingin.
Karena Lin Xianyong ingin membalas dendam dan ingin membunuh Ye Chen, dia harus menanggung tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihannya. Jika Lin Xianyong meninggal, itu hanya akan menjadi tanda ketidakmampuannya. Sekte Seng Xuan tidak membutuhkan kehadiran orang-orang yang tidak kompeten. Ini adalah kenyataan kejam dari kerajaan surgawi. Naga hitam yang dipanggil Lin Xianyong dengan teknik tombaknya terkejut sesaat. Namun, dia sudah berkomitmen untuk menyerang, jadi dia tidak bisa berhenti sekarang. Dengan gemuruh yang menggelegar, hantu naga iblis itu mengenai suatu titik, melenyapkan ruang di sana. Energi spiritual langit dan bumi di seluruh area itu menjadi kacau. Namun, Lin Xianyong bukanlah orang yang naif dan kurang pengalaman bertempur. Dia adalah murid inti sekte itu, yang telah berjuang melewati gunung-gunung mayat dan lautan darah. Meskipun serangannya telah mendarat, serangannya belum sepenuhnya habis. Mata naga iblis itu berbinar dengan tekad baru saat merasakan kilatan cahaya keemasan di sekitarnya. Dengan raungan yang ganas, ia menyerbu ke arah cahaya keemasan itu. Meskipun ia tidak dapat menentukan lokasi pasti cahaya keemasan itu, ia yakin dengan serangannya. Serangan ini berpotensi melenyapkan musuhnya. Namun, tepat saat naga iblis itu hendak bertabrakan dengan ruang, sebuah pedang tak terlihat, yang terbungkus dalam kekuatan surgawi, energi iblis, dan aura yang luar biasa, tiba-tiba muncul di hadapan Lin Xianyong. Tidak, tepatnya, pedang itu mengiris jiwa Lin Xianyong. Jiwa surgawi Ye Chen yang kuat dan tubuh iblis mentalnya membuat Lin Xianyong tidak mungkin menghindari serangan jiwa ini. Lebih jauh lagi, seluruh fokus Lin Xianyong adalah pada serangannya yang pasti akan membunuh, yang pasti melemahkan pertahanan jiwa surgawinya. Meskipun ranah kultivasi Lin Xianyong lebih rendah dari Tetua Tong, kekuatan dan ketahanan jiwa surgawinya sedikit lebih unggul dari Tetua Tong. Namun, meski begitu, naga iblis yang telah diubah Lin Xianyong bergetar hebat, seluruh tubuhnya kejang-kejang. Pukulan mematikannya melemah secara signifikan. Ini dapat dikaitkan dengan jiwa surgawi Ye Chen yang luar biasa kuat dan menakutkan. Momen singkat ini sudah cukup bagi Ye Chen. Di depan kepala naga iblis itu, kilatan cahaya keemasan muncul, dan sebuah sosok terwujud. Dewa Pedang Enam Jalan, pedang ketiga. Ye Chen berseru, pedang di tangan. Pedang itu menebas ke bawah. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tidak hanya kekuatan gerakan ketiga melonjak maju, tetapi aura Ye Chen yang sangat menakutkan juga meletus. Waktu serangan pedang ini bertepatan dengan saat kelemahan Lin Xianyong. Naga iblis yang tampaknya kuat dan aura mengerikan yang bergulir luas dihancurkan oleh pedang Ye Chen, larut menjadi ketiadaan. Di tanah hanya tergeletak Lin Xianyong, yang telah direduksi menjadi kekacauan berdarah, goyah di ambang kematian. Mata Ye Chen berkedip. Vitalitas Lin Xianyong sangat kuat, jadi dia entah bagaimana tidak mati. Memang, ada perbedaan yang signifikan antara individu dari kerajaan surgawi dan para ahli biasa dari benua Lingwu. Namun, apa bedanya jika seseorang adalah ahli dari kerajaan surgawi? Jika Ye Chen menginginkan kematian mereka, maka mereka akan binasa. Ye Chen mengangkat kakinya dan menginjak dada Lin Xianyong yang sekarat dengan keras, menghancurkan hatinya menjadi beberapa bagian. Aura Lin Xianyong benar-benar padam. Namun, pada saat itu, sebuah bayangan tiba-tiba melompat dari kepala Lin Xianyong dan menerkam dengan putus asa ke arah Zhao Yunhua dan Lin Yakin. Ekspresinya menunjukkan ketakutan yang luar biasa saat berteriak, "Tolong! Kakak senior Zhao, Saintes, tolong!" Sebelum keduanya bisa bereaksi, sebuah pedang tak terlihat turun dan benar-benar melenyapkan jiwa Lin Xianyong. Itu adalah pedang jiwa Ye. Bab 2206, Wanita yang tidak masuk akal. Kau membunuh Lin Xianyong, Lin Yakin berkata dingin sambil menatap Ye Chen. Suaranya, yang sudah sangat dingin, kini 10 kali lebih dingin dari biasanya. Zhao Yunhua mengerti bahwa Lin Yakin siap membunuh. Ye Chen mengangguk. Dia ingin membunuhku, jadi aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Tidak ada pilihan lain. Ya, Lin Yakin setuju. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Ye Chen tercengang. Apa maksud Lin Yakin? Apakah dia benar-benar akan melepaskannya? Gelombang kegembiraan menyelimuti Ye Chen. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat bersaing dengan wanita ini di levelnya, jadi tentu saja, dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran dengannya. Meskipun Ye Chen tidak takut mati, dia tidak ingin mencarinya. Namun, beberapa saat kemudian,
Ekspresi Lin Yakin berubah sepenuhnya dingin, seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk membekukan dunia. Dia berbicara kepada Ye Chen, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Namun, Lin Xianyong adalah anggota Sekte Seng Xuan, dan aku adalah saintes sekte itu. Karena kau membunuhnya di hadapanku, kau harus mati. Nada suaranya tirani. Sejak dia mulai berkultivasi, dia hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya, yaitu melenyapkan siapapun yang menghalangi jalannya atau menentang keyakinannya. Ini adalah bentuk kegilaan yang bergema dalam di tulang-tulangnya. Begitu dia mengakhiri pernyataannya, niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar. Ye Chen tercengang. Niat membunuh ini mengerikan. Niat membunuh Ye Chen sendiri sudah menjadi bentuk pamungkas yang memiliki auranya sendiri. Niat membunuh orang biasa tidak akan memengaruhinya sama sekali, tetapi niat membunuh Lin Yakin telah berhasil melakukannya. Ini hanya bisa menyiratkan bahwa Lin Yakin juga mempraktikkan dao pembantaian. Sialan, Ye Chen menyadari bahwa niat membunuh Lin Yakin benar-benar ditujukan padanya dan dia tidak menggertak. Pada saat yang sama, dia menyadari betapa gilanya dia. Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan tanda itu? Tanda itu diberikan oleh para pejabat kerajaan surgawi dan melambangkan martabat para pejabat tersebut. Bahkan jika Lin Yakin adalah orang suci dari Sekte Seng Xuan, jika utusan kerajaan surgawi mengetahui pelanggarannya, dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Sekte Seng Xuan tidak akan mampu melindunginya. Orang hanya bisa membayangkan besarnya risiko yang diambilnya, namun meskipun demikian, Lin Yakin masih berusaha membunuhnya. Apakah hanya karena keyakinannya, demi mengikuti kata hatinya, sehingga dia sama sekali mengabaikan konsekuensinya? Jika dia memprovokasi wanita gila ini, dia pasti akan menemukan dirinya dalam bahaya besar. Lebih jauh lagi, wanita gila ini bahkan lebih kuat darinya. Ye Chen tidak ragu sejenak. Dia menggunakan pedang jiwanya pada Lin Yakin. Bersamaan dengan itu, tubuhnya berkedip, dan badai meletus. Dia mengaktifkan kilatan petir dan berlari menuju pintu masuk reruntuhan di belakangnya. Ledakan. Bersamaan dengan itu, sinar pedang putih yang dingin, memancarkan aura dingin, melesat ke arah Ye Chen. Mata Lin Yakin sempat berkaca-kaca saat ia melepaskan sinar pedang, menyebabkan serangannya sedikit tertunda. Ye Chen, yang tadinya sedikit lebih lambat, mengaktifkan kilatan petir dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memutar tubuhnya saat benda itu melesat melewatinya dan menghantam pintu reruntuhan dengan keras. Meskipun pintu itu tetap tidak rusak, pintu itu masih bergetar. Ye Chen menelan ludah, dan matanya membelalak kaget. Serangan Lin Yakin yang tampaknya biasa saja itu lebih dari 10 kali, atau bahkan mungkin 100 kali, lebih kuat dari serangan pamungkas Lin Xianyong. Sungguh menakutkan. Jika Ye Chen terkena serangan itu, ia yakin ia tidak akan selamat. Pada saat inilah Ye Chen telah memaksa membuka gerbang reruntuhan dan melangkah masuk. Sementara itu, Lin Yakin berdiri membeku di tempat. Wajahnya yang halus, yang bahkan dikagumi para dewa, mencerminkan campuran rasa malu, marah, dan niat membunuh yang tak terbatas. Ia benar-benar gagal. Satu serangan tidak dapat melenyapkan seorang ahli alam aperture bintang. Tentu saja, dia mengerti bahwa Ye Chen telah menguasai suatu bentuk serangan jiwa yang menyerupai teknik jiwa. Namun, dia tidak mengantisipasi fakta bahwa itu akan memengaruhinya. Bagi Lin Yakin, ini adalah penghinaan yang sangat dalam. Dia selalu menjadi individu yang sangat sombong, berjuang untuk kesempurnaan. Dia bergerak cepat, berubah menjadi seberkas cahaya putih bersih, mengejar Ye Chen. Ye Chen telah menghindari sinar pedangnya. Namun, ini hanya memicu tekadnya untuk menang. Dia harus membunuh Ye Chen sekarang karena itu adalah masalah harga diri. Dengan penundaan singkat ini, Ye Chen telah menciptakan jarak yang cukup jauh. Dengan sayap pengembara awan, sepatu dewa angin, dan kilatan petir yang mencengangkan, kecepatannya melampaui seorang kultivator alam gerbang tertutup. Meskipun demikian, Ye Chen tidak membiarkan dirinya bersantai, karena dia tahu bahwa itu mungkin tidak cukup untuk melarikan diri dari Lin Yakin. Sementara itu, mata Lin Yakin berkedip saat dia mengaktifkan cahaya singkat dengan sekuat tenaga. Dia menyadari bahwa Ye Chen menggunakan teknik gerakan kuno, yang bukan berasal dari biasa. Namun, dari sudut pandangnya, itu tetap terlalu lambat. Wanita gila ini. Ye Chen menggertakkan giginya dan menoleh ke belakang. Dia sudah samar-samar bisa melihat sosok Lin Yakin, dan mengutuk. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Ye Chen bertanya dalam benaknya. Feng Qingyang merenung sejenak dan tampak tidak berdaya saat dia menjawab, karena wanita ini telah mengabaikan tanda itu, sepertinya dia tidak akan menyerah dengan mudah. Sekarang, kita hanya bisa bertarung sampai mati dan terlahir kembali setelah itu. Ye Chen bingung. Apa artinya itu? Kamu harus lari ke arah tenggara. Aku bisa merasakan aura yang sangat berbahaya di sana, Feng Qingyang menasihati. Jika aku tidak salah, pasti ada sesuatu yang dapat menimbulkan ancaman bahkan padanya. Meskipun sangat berbahaya bagimu untuk pergi ke sana, itu mungkin memaksa wanita gila ini untuk mundur. Mata Ye Chen berbinar dengan tekad. Dia berteriak dengan suara rendah, ayo kita keluar semua. Segera, dia menundukkan tubuhnya dan berlari ke dalam hutan, menuju tenggara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Alasan dia memasuki hutan adalah untuk memanfaatkan medan yang rumit agar lebih menantang bagi Lin Yakin untuk mengejarnya. Namun, tepat saat Ye Chen mendarat di hutan, sinar pedang putih es yang sangat besar turun. Sinar pedang itu memancarkan aura yang mengejutkan, tetapi sangat terkendali. Ye Chen baru menyadarinya saat sinar itu berada sangat dekat di belakangnya. Kecepatannya mencengangkan, bahkan lebih cepat dari kilatan petir. Selain itu, kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai tak tertandingi. Sebelum menghantam, pohon-pohon di hutan, yang tampak jauh lebih kokoh daripada pohon roh biasa, hancur di bawah tekanan aura sinar pedang. Sial, Ye Chen mengutuk. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia meraih pedang binatang busuk dan menyalurkan energi spiritualnya hingga maksimal. Dia meraung ke surga saat dia mengaktifkan garis darah surgawi debu merah. Energi spiritualnya dengan cepat terkuras. Ye Chen telah menggunakan semua metodenya dan siap mempertaruhkan nyawanya. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya, menghantam sinar pedang putih itu. Sinar pedang yang sangat dingin, sangat terang, dan seperti guntur bertemu dengan sinar pedang putih itu. Ini bukanlah akhir. Setelah serangan itu, hantu kilin muncul di sekitar Ye Chen. Bersamaan dengan itu, artefak Dewa Pelindung, Earth Dragon Armor, yang dianugerahkan kepadanya oleh Nine Remoteness Emperor, aktif sepenuhnya. Hantu Earth Dragon, yang dihiasi dengan kristal aneh, menyelimuti Ye Chen di samping hantu kilin, melindunginya. Beberapa saat kemudian, ledakan yang mengguncang bumi terjadi. Gelombang kejut dari tabrakan sinar pedang itu meletus, menyerupai bintang yang menyala di hadapan mereka. Gelombang energi yang kuat melonjak melalui lingkungan sekitar, menghancurkan pepohonan dan bebatuan di dekatnya menjadi ketiadaan. Tanahnya hangus hitam, seolah-olah kiamat telah tiba. Di bawah serangan seperti itu, orang akan berasumsi bahwa bertahan hidup itu mustahil, bukan? Namun, Lin Yakin, yang melayang tinggi di langit, mengerutkan kening saat dia mengarahkan pandangannya ke tanah. Dia tidak menemukan tubuh Ye Chen atau jejaknya, dia meraung ke langit saat mengaktifkan garis darah surgawi debu merah. Energi spiritualnya cepat terkuras. Ye Chen telah menggunakan semua metodenya dan siap mempertaruhkan nyawanya. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya, menghantam sinar pedang putih. Sinar pedang yang sangat dingin, sangat terang, dan seperti guntur bertemu dengan sinar pedang putih. Ini bukanlah akhir. Setelah serangan itu, hantu kilin muncul di sekitar Ye Chen. Bersamaan dengan itu, artefak surgawi pelindung, baju zirah naga bumi, yang dianugerahkan kepadanya oleh Kaisar Sembilan Keterpencilan, aktif sepenuhnya. Hantu naga bumi, yang dihiasi dengan kristal aneh, menyelimuti Ye Chen di samping hantu kilin, melindunginya. Beberapa saat kemudian, ledakan yang mengguncang bumi terjadi. Gelombang kejut dari tabrakan sinar pedang meletus, menyerupai bintang yang menyala di hadapan mereka. Gelombang energi yang kuat melonjak melalui lingkungan sekitar, menghancurkan pohon dan batu di dekatnya menjadi ketiadaan. Tanah menjadi hitam hangus, seolah-olah kiamat telah tiba. Di bawah serangan seperti itu, orang akan berasumsi bahwa bertahan hidup itu mustahil, bukan? Namun, Lin Yakin, yang melayang tinggi di langit, mengerutkan kening saat dia mengarahkan pandangannya ke tanah. Dia tidak menemukan tubuh Ye Chen atau jejaknya, dia meraung ke langit saat mengaktifkan garis darah surgawi debu merah. Energi spiritualnya cepat terkuras. Ye Chen telah menggunakan semua metodenya dan siap mempertaruhkan nyawanya. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya, menghantam sinar pedang putih. Sinar pedang yang sangat dingin, sangat terang, dan seperti guntur bertemu dengan sinar pedang putih.
Ini bukanlah akhir. Setelah serangan itu, hantu kilin muncul di sekitar Ye Chen. Bersamaan dengan itu, artefak surgawi pelindung, baju zirah naga bumi, yang dianugerahkan kepadanya oleh Kaisar Sembilan Keterpencilan, aktif sepenuhnya. Hantu naga bumi, yang dihiasi dengan kristal aneh, menyelimuti Ye Chen di samping hantu kilin, melindunginya. Beberapa saat kemudian, ledakan yang mengguncang bumi terjadi. Gelombang kejut dari tabrakan sinar pedang meletus, menyerupai bintang yang menyala di hadapan mereka. Gelombang energi yang kuat melonjak melalui lingkungan sekitar, menghancurkan pohon dan batu di dekatnya menjadi ketiadaan. Tanah menjadi hitam hangus. Seolah-olah kiamat telah tiba. Di bawah serangan seperti itu, orang akan berasumsi bahwa bertahan hidup itu mustahil, bukan? Namun, Lin yakin, yang melayang tinggi di langit, mengerutkan kening saat dia mengarahkan pandangannya ke tanah. Dia tidak menemukan tubuh Ye Chen atau jejaknya. Bab 2207, aku akan menamparkan wajahmu suatu hari. Biasanya, serangan yang mengerikan seperti itu seharusnya mengubah musuhnya menjadi ketiadaan. Namun, apakah Ye Chen benar-benar berubah menjadi ketiadaan? Lin yakin sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mempraktikkan dao pembantaian, yang membuatnya sangat peka terhadap hidup dan mati. Jika dia benar-benar membunuh Ye Chen dengan satu serangan, dia seharusnya merasakan sesuatu. Meskipun begitu, hatinya terasa sesak, dan pikirannya tidak mengalir dengan lancar. Lin yakin mendengus dingin, dan kilatan dingin tiba-tiba bersinar di matanya yang indah. Dia memfokuskan indera spiritualnya yang kuat dan mengamati sekelilingnya, tetapi dia masih tidak menemukan apapun. Pada saat itu, Lin yakin sendiri tidak dapat memastikannya. Mungkinkah Ye Chen benar-benar menghilang dari dunia ini? Namun, saat berikutnya, indera spiritualnya menangkap sesuatu. Apa itu? Gumam Lin yakin. Dia sepertinya melihat bayangan darah yang sangat tipis, melesat pergi dengan cepat. Pada saat ini, Ye Chen terbungkus dalam kain kasa debu bulan. Dia menggunakan kilatan petir dan berlari ke tenggara dengan kecepatan tinggi. Alasan dia muncul sebagai bayangan darah adalah karena seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam kondisi yang mengerikan sejak memasuki benua Lingwu. Dia sangat marah dan tidak menginginkan apapun selain membuat wanita ini membayar penghinaan hari ini. Wajah Ye Chen menjadi pucat. Dia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan saat dia memaksa dirinya untuk bergerak secepat mungkin. Setelah bertarung melawan Tetua Tong, dia kekurangan energi spiritual yang cukup untuk mengaktifkan garis darah surgawi debu merah sepenuhnya. Bahkan setelah sinar pedang Lin yakin mengenai tubuhnya, sinar itu terus merusak tulang, daging, dan meridiannya. Penyembuhan tidak hanya sulit, tetapi juga sangat menyakitkan. Itu sangat menyakitkan sehingga bahkan seseorang yang berkemauan keras seperti Ye Chen tidak dapat menahannya. Mata Ye Chen menyala-nyala dengan kegilaan dan kemarahan. Dia menggertakkan giginya dan berbicara dengan ekspresi galak, wanita gila. Jika aku tidak mati hari ini, aku akan membalas rasa sakit yang kau berikan padaku 1000 kali lipat. Meskipun demikian, Ye Chen hanya bisa mengabaikan luka dan rasa sakitnya dan melarikan diri secepat yang dia bisa. Pada saat itu, Lin yakin memperhatikan bayangan darah yang kabur dan mencibir. Dia mengaktifkan cahaya singkat sekali lagi dan mengejar Ye Chen. Dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Ye Chen. Namun, Lin yakin juga agak heran. Dia menyadari betapa kuatnya sinar pedangnya, namun Ye Chen masih bisa terus berlari setelah disambar pedangnya. Vitalitas orang ini benar-benar sedikit luar biasa, namun, jadi apa? Selama mereka tidak benar-benar abadi, mereka bisa dibunuh. Bahkan jika mereka benar-benar abadi, bukan berarti tidak ada cara untuk mengalahkan mereka. Selama dia bisa mencapainya, Lin yakin akan melakukannya. Jika dia menginginkan Ye Chen mati, maka Ye Chen harus mati. Tidak ada kemungkinan lain. Ye Chen samar-samar bisa tahu bahwa Lin yakin membuntutinya lagi. Ekspresinya berubah, dan dia bertanya kepada Feng Qingyang, "Guru, seberapa jauh tempat itu?" "Tidak jauh," jawab Feng Qingyang, "tunggu sebentar lagi. Kita hampir sampai." "Bagus." Mata Ye Chen bersinar dengan tekad. Dia dengan panik menelan lusinan pil yang dapat menyembuhkan luka, memulihkan energi spiritual, dan mi potensi. Detik berikutnya, mata Ye Chen memerah, dan luka di dadanya mulai sembuh.
Bersamaan dengan itu, kecepatannya meningkat. Tindakan Ye Chen bukannya tanpa konsekuensi. Jika orang biasa menggunakan pil obat yang mipotensi mereka, efek sampingnya bahkan dapat memperpendek umur mereka dan merusak fondasi mereka. Itu bahkan mungkin membuat mereka tidak berdaya untuk jangka waktu tertentu. Namun, Ye Chen memiliki tubuh surgawi abadi dan tubuh iblis. Keduanya, satu mengejar dan satu melarikan diri, dengan cepat menempuh jarak yang mencengangkan. Namun, meskipun Ye Chen telah mengaktifkan potensinya, kecepatannya masih belum secepat Lin Yakin. Jarak antara keduanya perlahan menyempit. Selain itu, setelah jarak di antara mereka berkurang secara signifikan, Lin Yakin mengabaikan pengeluaran energi spiritualnya dan tanpa henti menyerang Ye Chen dengan sinar pedangnya. Begitu Ye Chen terdeteksi, dia telah menyimpan kain kasa debu bulan untuk menghemat energi spiritualnya. Selama pelariannya, dia harus kembali sebentar-sebentar untuk menggunakan pedangnya untuk bertahan melawan serangan Lin Yakin. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Mereka berdua dengan cepat keluar dari hutan dan memasuki gunung tandus yang dipenuhi pasir dan batu. Ye Chen dipenuhi luka dengan 2 luka besar di dadanya, dan bahkan ada lubang berdarah di punggungnya. Jika orang biasa yang menderita luka-luka ini, mereka kemungkinan besar sudah mati. Sebaliknya, meskipun ekspresi Ye Chen sangat muram, dia masih bergerak. Namun, tidak dapat dihindari bahwa kecepatannya akan sedikit berkurang. Murid, bertahanlah. Feng Qingyang mendesak dengan suara berat, kita hampir sampai. Mata Ye Chen berbinar setelah mendengar itu. Namun, segera, ekspresi Ye Chen berubah. Itu karena ada tebing tepat di depan. Selain itu jelas bukan tebing biasa. Ye Chen mendekati tepi tebing dan mengintip ke bawah. Dia melihat hamparan putih yang luas di bawah. Itu adalah awan. Ye Chen dengan santai mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke bawah. Bahkan dengan pendengaran dan indera spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksi apakah batu itu telah mencapai tanah. Ini menunjukkan bahwa jatuhnya itu sangat tinggi. Tebing ini bukan tebing biasa. Itu disebut tebing penuntun surgawi dan memiliki gaya gravitasi khusus. Bahkan jika seorang ahli alam kekosongan besar jatuh darinya, mereka tidak akan dapat terbang. Gaya gravitasi akan menarik mereka langsung ke dasar tebing. Pikiran untuk melompat turun membuat bulu kuduk Ye Chen merinding. Bahkan dengan fisiknya, jatuh dari ketinggian ini akan membunuhnya, kan? Ye Chen menelan ludah dan bertanya pada Feng Qingyang, tentang ini, Tuan, hal yang dapat mengancam gadis gila itu bukanlah tebing pemandu surga, kan? Feng Qingyang terdiam sejenak sebelum menjawab, sebenarnya, yang kurasakan bukanlah tebing pemandu surga. Itu adalah sesuatu di bawah. Selain itu, tablet reinkarnasi juga harus berada di bawah. Ini adalah lokasi paling berbahaya di reruntuhan. Namun, nak, tampaknya kau tidak punya waktu lagi untuk ragu. Tebing pemandu surga jelas merupakan sarana untuk menyingkirkan wanita gila itu. Dengan fisikmu, kau mungkin tidak akan mati jika melompat turun. Kau masih bisa mengambil kesempatan. Namun, jika kau jatuh ke tangan wanita gila ini, kau pasti akan binasa. Pada saat itu, seberkas cahaya putih mendarat di belakang Ye Chen. Dalam cahaya itu ada seorang wanita cantik yang mengenakan kerudung putih. Dia menakjubkan, tetapi sangat dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Ye Chen dan mencibir, sudah kubilang kau akan mati, jadi kau akan mati. Kenapa kau berlari begitu lama, membuang-buang waktuku, dan menanggung begitu banyak rasa sakit? Hehe, apakah kau tidak akan mati di tanganku pada akhirnya? Ye Chen berbalik dan menatap Lin Yakin dengan tenang. Dia bahkan tersenyum dan berkata, wanita gila, selama aku tidak mati, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat harganya. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan menamparkan wajahmu. Ekspresi Lin Yakin berubah. Matanya yang indah dipenuhi dengan amarah. Tepat saat dia hendak menyalurkan energi spiritualnya dengan sekuat tenaga untuk memusnahkan Ye Chen sepenuhnya, tangannya yang terangkat membeku dan matanya membelalak. Ye Chen benar-benar jatuh langsung dari tebing. Tidak ada cara untuk terbang saat seseorang jatuh dari tebing ini, jadi mengapa dia melompat? Apakah dia gila? Apakah kamu tidak akan mati di tanganku pada akhirnya? Ye Chen berbalik dan menatap Lin Yakin dengan tenang. Dia bahkan tersenyum dan berkata, wanita gila, selama aku tidak mati, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat harganya.
Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan menamparkan wajahmu. Ekspresi Lin Yakin berubah. Matanya yang indah dipenuhi dengan amarah. Tepat saat dia akan menyalurkan energi spiritualnya dengan sekuat tenaga untuk memusnahkan Ye Chen sepenuhnya, tangannya yang terangkat membeku dan matanya melebar. Ye Chen benar-benar jatuh langsung dari tebing. Tidak ada cara untuk terbang saat seseorang jatuh dari tebing ini, jadi mengapa dia melompat? Apakah dia gila? Apakah kamu tidak akan mati di tanganku pada akhirnya? Ye Chen berbalik dan menatap Lin Yakin dengan tenang. Dia bahkan tersenyum dan berkata, wanita gila, selama aku tidak mati, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat harganya. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan menamparkan wajahmu. Ekspresi Lin Yakin berubah. Matanya yang indah dipenuhi dengan amarah. Tepat saat dia akan menyalurkan energi spiritualnya dengan sekuat tenaga untuk memusnahkan Ye Chen sepenuhnya, tangannya yang terangkat membeku dan matanya melebar. Ye Chen benar-benar jatuh langsung dari tebing. Tidak ada cara untuk terbang saat seseorang jatuh dari tebing ini, jadi mengapa dia melompat? Apakah dia gila? Bab 2208, Ye Luo bangkit. Saat ini, Ye Chen jatuh dengan cepat dengan senyum pahit di wajahnya. Dia tidak mengantisipasi bahwa dia akan menemukan dirinya dalam kesulitan seperti itu suatu hari nanti. Namun, perjalanannya ternyata mulus. Mungkin akan lebih baik jika semuanya tidak berjalan dengan baik untuk sekali ini. Sekarang, dia hanya bisa menyerahkan nasibnya pada keberuntungan. Dia memusatkan pikirannya dan bersiap untuk mengaktifkan semua jenis metode pertahanan untuk bersiap menghadapi saat-saat benturan. Tiba-tiba, Ye Chen teringat sesuatu dan tersenyum dengan ekspresi yang tidak biasa. Tuan, apakah menurutmu wanita gila itu akan melompat turun bersamaku? Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa cerobohnya dia menganggapnya, mustahil baginya untuk percaya bahwa dia akan cukup gila untuk melakukan lompatan seperti itu, bukan? Bahkan wanita gila itu tidak akan berani melakukannya. Feng Qingyang tertawa. Sementara itu, di tepi tebing pemandu surga, Lin Yakin sedang menatap awan putih di bawah, matanya yang indah dipenuhi dengan kedalaman. Secara logika, mustahil bagi Ye Chen untuk selamat dari kejatuhan itu. Bahkan jika vitalitas orang itu luar biasa, tidak ada alasan baginya untuk melompat turun bersama Ye Chen dan mempertaruhkan nyawanya. Namun, Lin Yakin menyadari bahwa di dunia ini, ada orang-orang yang menentang akal sehat. Berdasarkan tindakan Ye Chen sebelumnya, kemungkinan besar dia adalah salah satu dari orang-orang yang luar biasa itu. Jadi, jika Lin Yakin tidak melompat turun sendiri untuk menemukan kebenaran, dia tidak akan dapat menemukan kedamaian. Ini mungkin tidak penting bagi orang biasa, tetapi bagi Lin Yakin, yang mengejar kesempurnaan, itu dapat berdampak buruk pada kultivasinya dan kondisi pikirannya. Orang suci generasi pertama dari Sekte Shen Xuan dianggap sebagai seorang jenius yang sangat cemerlang di kerajaan surgawi. Pada saat ini, dia membuat keputusan yang sulit dipahami kebanyakan orang. Ekspresi tekad muncul di wajah cantiknya. Dia melompat dan mengikuti Ye Chen menuruni tebing. Jika Ye Chen hadir, dia mungkin akan tercengang. Kegilaan wanita ini bahkan di luar imajinasi Feng Qingyang, meskipun tidak ada kekurangan orang gila di dunia ini, sangat sedikit dari mereka yang berumur panjang. Dengan kata lain, mengingat karakter Lin Yakin, sungguh ajaib bahwa dia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Pada saat ini, Ye Chen hampir mencapai dasar. Tiba-tiba, ekspresi Ye Chen berubah. Dia telah melewati awan di atas, dan sekarang, lautan kabut baru muncul di hadapannya. Begitu Ye Chen jatuh ke lautan kabut, dia merasakan sesuatu yang aneh tentangnya. Ini bukan lautan kabut biasa. Begitu tubuh Ye Chen bersentuhan dengan hamparan kabut, penurunannya melambat secara signifikan. Lautan kabut ini memiliki efek penyangga. Ye Chen merasa gembira. Dia tidak yakin apakah lautan kabut dapat sepenuhnya menetralkan dampak jatuh, tetapi baginya, ini tidak diragukan lagi merupakan berita yang sangat bagus. Selama dia dapat mengurangi dampaknya hingga setengahnya, dikombinasikan dengan metode penyelamatan nyawanya dan jarak yang dekat ke dasar tebing, Ye Chen yakin bahwa ia bisa selamat. Pada saat ini, Feng Qingyang mengingatkannya, "Nak, persiapkan dirimu. Kita hampir sampai di dasar." Ye Chen terkejut. Ia tidak mendeteksi apapun dengan indera spiritualnya. Tampaknya lautan kabut memiliki efek menghalangi indera spiritual. Segera,
Ye Chen berkonsentrasi dan mengaktifkan Earth Dragon Armor dan Red Dust Divine Bloodline sekali lagi. Hantu Earth Dragon dan Kilin muncul, menyelimuti Ye Chen dengan perlindungan. Tidak hanya itu, Dust Tablet di dalam tubuh Ye Chen terwujud di samping Ye Chen. Dengan ledakan gemuruh, tanah bergetar sedikit. Ye Chen akhirnya mencapai dasar. Ye Chen meringis saat ia merangkak naik dari tanah. Luka pedang yang ditimpakan Lin Yakin padanya berdarah lagi karena benturan itu. Namun, selain itu, ia hanya mengalami sedikit kerusakan. Kali ini, Ye Chen sangat gembira. Ia telah mempersiapkan diri untuk kematian setelah jatuh dari tebing, namun ia muncul relatif tanpa cedera. Ye Chen mengambil beberapa pil penyembuh dan meminumnya, bersiap untuk memulihkan diri. Namun, saat dia hendak mengedarkan kultivasinya, Feng Qing yang berbicara lagi. Tidak bagus, nak. Wanita gila itu benar-benar melompat turun. Cepat sembunyi. Ye Chen terkejut mendengar ini. Ekspresinya penuh keheranan. Dia tahu bahwa Lin Yakin tidak mungkin tahu tentang lautan kabut di dasar laut. Dengan kata lain, wanita ini benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba melenyapkannya. Namun, tidak ada waktu bagi Ye Chen untuk berpikir berlebihan. Dia dengan cepat mengeluarkan kain kasa debu bulan dan menutupinya di sekujur tubuhnya. Pada saat berikutnya, sosok Ye Chen menghilang sepenuhnya di dalam lautan kabut. Segera setelah itu, ledakan yang mengguncang bumi bergema saat Lin Yakin mendarat di tanah. Sementara itu, Ye Chen memejamkan mata dan menghentikan napasnya. Dia menekan detak jantungnya dan menahan auranya. Dengan penutup lautan kabut misterius dan efek penyembunyian kain kasa debu bulan, Ye Chen percaya bahwa wanita gila ini tidak akan dapat mendeteksinya. Seperti yang diantisipasi, setelah Lin Yakin jatuh ke tanah, matanya yang indah mengamati kabut tebal di sekitarnya, dan dia mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa Ye Chen juga telah jatuh. Selain itu, dia yakin bahwa karena lautan kabut, Ye Chen tidak mati. Namun, dia tidak dapat memastikan lokasi Ye Chen sama sekali. Sementara itu, Ye Chen memanfaatkan kesempatan itu. Dia menahan auranya dan memurnikan energi obat untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Lin Yakin untuk menghunus pedang putihnya yang murni. Dengan teriakan lembut, auranya meletus dari tubuhnya. Dia dengan liar mengayunkan pedang di tangannya, menebas sinar pedang ke segala arah di dalam lautan kabut. Ye Chen terkejut. Meskipun sinar pedang ini tidak sekuat ketika Lin Yakin menyerangnya sendirian, mengingat luka-luka Ye Chen saat ini, dia tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Segera, dia menggunakan Thundering Flash dan mulai menghindari mereka. Namun, saat Ye Chen menghindar, senyum dingin merayapi wajah cantik Lin Yakin, yang tampak terpahat dari es di bawah kerudung putihnya. Meskipun dia tidak dapat merasakan lokasi Ye Chen yang tepat, dia dapat merasakan aliran dan pergeseran di dalam lautan kabut. Thundering Flash milik Ye Chen adalah teknik gerakan yang memanfaatkan atribut angin. Begitu dia melakukannya, dia mengaduk lautan kabut, tanpa sengaja mengungkapkan posisinya. Adapun Lin Yakin, dia tidak bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Segera, dia memusatkan energi spiritualnya dan menyalurkannya ke pedang di genggamannya tanpa memperhatikan keselamatannya sendiri. Aura di sekelilingnya menyatu dengan niat membunuh yang luar biasa. Di belakangnya, hantu seorang wanita dengan wajah kabur dan tubuh merah darah, mengacungkan pedang panjang berwarna darah, muncul. Hantu wanita ini mewujudkan niat membunuh murni, menyerupai dewa pembantaian. Dalam sekejap, dia menyerang lokasi Ye Chen dengan serangan pedangnya yang dahsyat, yang membelah lautan kabut aneh menjadi dua, menciptakan sebuah lorong. Ye Chen, cepat masuk ke kedalaman. Tablet reinkarnasi seharusnya sudah sangat dekat. Pada saat yang sama, di dalam Akademi Api Surgawi. Di kamar Ye Chen, seorang gadis muda yang tak sadarkan diri terbaring diam. Itu adalah Ye Luo. Di samping Ye Luo, Jilin duduk bersila, aktif berkultivasi. Meskipun Jilin mewarisi warisan ahli racun itu, dia tidak pernah berniat untuk berkultivasi. Dia kurang tertarik pada kultivasi saat berada di pegunungan Kunlun. Namun, setelah Ye Chen kembali bersama Ye Luo, dan dia melihat kulitnya yang pucat, dia berubah pikiran. Selama beberapa hari terakhir, dia telah berkultivasi dengan tekun. Dia berusaha untuk menjadi lebih kuat. Hebatnya, kultivasinya telah berkembang pesat karena tubuh racun bawaannya yang luar biasa.
Segel kuno berwarna hijau bahkan telah muncul di telapak tangannya, yang sangat misterius. Jilin, yang asyik dengan kultivasinya, tidak menyadari bahwa bulu mata Ye Luo yang tak sadarkan diri itu berkibar. Kekuatan naga samar terpancar keluar, dan tanduk naga mulai tumbuh dari dahinya, hanya untuk menghilang dengan cepat. Beberapa detik kemudian, raungan marah bergema di seluruh tempat tinggal. Kakak Ye, Ye Luo yang tidak sadarkan diri membuka matanya dan duduk tegak. Selain itu, jejak cahaya keemasan menghasilkan gelombang kejut energi yang sangat kuat, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan Jilin, yang telah berkultivasi, terdorong mundur. Jilin jatuh ke tanah. Namun, saat melihat Ye Luo duduk, mata Jilin berbinar dengan sukacita. Dia bergegas, mengabaikan luka-lukanya, dan berseru, "Kakak Luo, kamu sudah bangun." Jilin, ekspresi Ye Luo serius. Pola naga di dahinya berkilauan. Jilin, kakak Ye dalam bahaya. Senyum dingin merayapi wajah cantik Lin Yakin, yang tampak terpahat dari es di balik kerudung putihnya. Meskipun dia tidak dapat merasakan lokasi Ye Chen yang tepat, dia dapat merasakan aliran dan pergeseran di dalam lautan kabut. Kilatan petir Ye Chen adalah teknik gerakan yang memanfaatkan atribut angin. Begitu dia melakukannya, dia mengaduk lautan kabut, tanpa sengaja mengungkapkan posisinya. Adapun Lin Yakin, dia tidak bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Segera, dia memusatkan energi spiritualnya dan menyalurkannya ke pedang dalam genggamannya tanpa memperhatikan keselamatannya sendiri. Aura di sekelilingnya menyatu dengan niat membunuh yang luar biasa. Di belakangnya, hantu seorang wanita dengan wajah kabur dan tubuh merah darah, mengacungkan pedang panjang berwarna darah, muncul. Hantu wanita ini mewujudkan niat membunuh murni, menyerupai dewa pembantaian. Dalam sekejap, dia menyerang lokasi Ye Chen dengan serangan pedangnya yang tangguh, yang membelah lautan kabut aneh menjadi dua, menciptakan sebuah lorong. Ye Chen, cepatlah masuk ke kedalaman. Tablet reinkarnasi seharusnya sudah sangat dekat. Pada saat yang sama, di dalam Akademi Api Surgawi. Di kamar Ye Chen, seorang gadis muda yang tak sadarkan diri terbaring diam. Itu adalah Ye Luo. Di samping Ye Luo, Jilin duduk bersila, aktif berkultivasi. Meskipun Jilin mewarisi warisan ahli racun itu, dia tidak pernah berniat untuk berkultivasi. Dia kurang tertarik pada kultivasi saat berada di pegunungan Kunlun. Namun, setelah Ye Chen kembali bersama Ye Luo, dan dia melihat kulitnya yang pucat, hatinya berubah. Selama beberapa hari terakhir, dia telah berkultivasi dengan tekun. Dia berusaha untuk menjadi lebih kuat. Hebatnya, kultivasinya telah berkembang pesat karena tubuh racun bawaannya yang luar biasa. Segel kuno berwarna hijau bahkan telah muncul di telapak tangannya, yang sangat misterius. Jilin, yang asyik dengan kultivasinya, tidak menyadari bahwa bulu mata Ye Luo yang tak sadarkan diri itu berkibar. Kekuatan naga samar terpancar keluar, dan tanduk naga mulai tumbuh dari dahinya, hanya untuk menghilang dengan cepat. Beberapa detik kemudian, suara gemuruh menggema di seluruh tempat tinggal. Kakak Ye, Ye Luo yang tidak sadarkan diri membuka matanya dan duduk tegak. Selain itu, jejak cahaya keemasan menghasilkan gelombang kejut energi yang sangat kuat, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan Jilin, yang telah berkultivasi, terdorong mundur. Jilin jatuh ke tanah. Namun, saat melihat Ye Luo duduk, mata Jilin berbinar karena kegembiraan. Dia bergegas, mengabaikan luka-lukanya, dan berseru, "Kakak Luo, kamu sudah bangun." Jilin, ekspresi Ye Luo serius. Pola naga di dahinya berkilauan. Jilin, kakak Ye dalam bahaya. Senyum dingin merayapi wajah cantik Lin Yakin, yang tampak terpahat dari es di balik kerudung putihnya. Meskipun dia tidak dapat merasakan lokasi Ye Chen yang tepat, dia dapat merasakan aliran dan pergeseran di dalam lautan kabut. Kilatan petir Ye Chen adalah teknik gerakan yang memanfaatkan atribut angin. Begitu dia melakukannya, dia mengaduk lautan kabut, tanpa sengaja mengungkapkan posisinya. Adapun Lin Yakin, dia tidak bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Segera, dia memusatkan energi spiritualnya dan menyalurkannya ke pedang dalam genggamannya tanpa memperhatikan keselamatannya sendiri. Aura di sekelilingnya menyatu dengan niat membunuh yang luar biasa. Di belakangnya, hantu seorang wanita dengan wajah kabur dan tubuh merah darah,
mengacungkan pedang panjang berwarna darah, muncul. Hantu wanita ini mewujudkan niat membunuh murni, menyerupai dewa pembantaian. Dalam sekejap, dia menyerang lokasi Ye Chen dengan serangan pedangnya yang tangguh, yang membelah lautan kabut aneh menjadi dua, menciptakan sebuah lorong. Ye Chen, cepatlah masuk ke kedalaman. Tablet reinkarnasi seharusnya sudah sangat dekat. Pada saat yang sama, di dalam Akademi Api Surgawi. Di kamar Ye Chen, seorang gadis muda yang tak sadarkan diri terbaring diam. Itu adalah Ye Luo. Di samping Ye Luo, Jilin duduk bersila, aktif berkultivasi. Meskipun Jilin mewarisi warisan ahli racun itu, dia tidak pernah berniat untuk berkultivasi. Dia kurang tertarik pada kultivasi saat berada di pegunungan Kunlun. Namun, setelah Ye Chen kembali bersama Ye Luo, dan dia melihat kulitnya yang pucat, hatinya berubah. Selama beberapa hari terakhir, dia telah berkultivasi dengan tekun. Dia berusaha untuk menjadi lebih kuat. Hebatnya, kultivasinya telah berkembang pesat karena tubuh racun bawaannya yang luar biasa. Segel kuno berwarna hijau bahkan telah muncul di telapak tangannya, yang sangat misterius. Jilin, yang asyik dengan kultivasinya, tidak menyadari bahwa bulu mata Ye Luo yang tak sadarkan diri itu berkibar. Kekuatan naga samar terpancar keluar, dan tanduk naga mulai tumbuh dari dahinya, hanya untuk menghilang dengan cepat. Beberapa detik kemudian, suara gemuruh menggema di seluruh tempat tinggal. Kakak Ye, Ye Luo yang tidak sadarkan diri membuka matanya dan duduk tegak. Selain itu, jejak cahaya keemasan menghasilkan gelombang kejut energi yang sangat kuat, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan Jilin, yang telah berkultivasi, terdorong mundur. Jilin jatuh ke tanah. Namun, saat melihat Ye Luo duduk, mata Jilin berbinar karena kegembiraan. Dia bergegas, mengabaikan luka-lukanya, dan berseru, "Kakak Luo, kamu sudah bangun." Jilin, ekspresi Ye Luo serius. Pola naga di dahinya berkilauan. Jilin, kakak Ye dalam bahaya. Kilatan petir Ye Chen adalah teknik gerakan yang memanfaatkan atribut angin. Begitu dia melakukannya, dia mengaduk lautan kabut, tanpa sengaja mengungkap posisinya. Sedangkan Lin yakin, dia tidak bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Segera, dia memusatkan energi spiritualnya dan menyalurkannya ke pedang dalam genggamannya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Aura yang mengelilinginya menyatu dengan niat membunuh yang luar biasa. Di belakangnya, muncul bayangan seorang wanita dengan wajah kabur dan tubuh merah darah, mengacungkan pedang panjang berwarna darah. Bayangan wanita ini mewujudkan niat membunuh murni, menyerupai dewa pembantaian. Dalam sekejap, dia menyerang lokasi Ye Chen dengan serangan pedangnya yang hebat, yang membelah lautan kabut aneh menjadi dua, menciptakan sebuah lorong. Ye Chen, cepat masuk ke kedalaman. Tablet reinkarnasi seharusnya sudah sangat dekat, pada saat yang sama, di dalam Akademi Api Surgawi. Di kamar Ye Chen, seorang gadis muda yang tidak sadarkan diri terbaring. Bab 2209, Bahaya di Kedalaman. Jilin, kakak Ye dalam bahaya. Ketika suara Ye Luo bergema di udara, Jilin, yang berdiri di dekatnya, sejenak terkejut. Kakak Luo, apakah kamu mengalami mimpi buruk? Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Ye Luo untuk memeriksa apakah dia demam. Ye Chen tampaknya berada di wilayah selatan. Bagaimana kamu tahu apa yang terjadi di sana? Aku akan mengambilkanmu segelas air untuk membantumu rileks. Juga, Kepala Sekolah Akademi Api Surgawi memerintahkanku untuk memberitahunya jika kamu bangun. Tolong tunggu aku. Namun, tepat saat Jilin hendak pergi, Ye Luo menggenggam tangannya erat-erat. Ada sisik naga di tangannya, dan itu tampak sangat tidak stabil. Jilin dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang salah. Dia buru-buru bertanya, Kakak Luo, apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku akan segera memanggil seseorang. Namun, Ye Luo tidak bisa lagi menjelaskan dirinya sendiri. Dia memegang tangan Jilin dengan erat dan berkata, Jilin, garis keturunanku telah bangkit. Aku adalah anggota keluarga naga suci. Selain itu, ayahku tidak mati. Long Hongtian berusaha melenyapkanku dengan segala cara. Dia bahkan bermaksud mengambil garis keturunanku. Jika bukan karena saudara Ye, dia mungkin berhasil. Kakak Luo, bagaimana kamu tahu ini? Ekspresi Jilin berubah serius. Ye Luo berusaha bangkit. Garis keturunanku agak unik.
Sepertinya aku bisa melihat gambaran orang-orang di sekitarku. Baru saja, aku melihat saudara Ye berlumuran darah. Dia dikejar oleh seorang gadis yang menakutkan dan jatuh dari tebing. Mengenai apa yang terjadi setelah itu, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Namun, aku yakin ini jelas bukan mimpi. Jilin terkejut. Dia merenung cukup lama sebelum menjawab, baiklah. Kakak Luo, mari kita cari dekan. Kekuatan dekan mungkin bisa membantu saudara Ye. Adegan berubah. Di lautan kabut yang aneh, gelombang energi bergulung dengan ganas. Ye Chen menjadi sasaran sinar pedang, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Dia menggertakkan giginya dan mengayunkan pedang binatang busuk, menyalurkan semua kekuatannya. Seolah-olah dewa iblis dari alam lain telah turun, dan dia menghadapinya dengan pedang petir abadi. Dengan ledakan yang menggelegar, badai serangan yang dahsyat melonjak melintasi lautan kabut. Kabut aneh itu tidak menghilang sepenuhnya, namun esensi pedang petir Ye Chen sekali lagi ditekan oleh sinar pedang Lin Yakin. Sinar pedang itu melesat dengan keras ke arah tubuh Ye Chen. Earth Dragon Armor dan Red Dust Divine Bloodline untuk sementara diaktifkan sekali lagi. Namun, cadangan energi spiritual Ye Chen hampir habis. Penghalang pelindung berbenturan dengan sinar pedang yang tersisa, mengakibatkan ledakan keras lainnya. Cahaya pedang yang mengerikan ini akhirnya musnah. Namun, tubuh Ye Chen juga terlempar ke belakang, menabrak dinding gunung. Dengan luka lain di dadanya, kesadaran Ye Chen mulai kabur. Meskipun demikian, ia memiliki tekad yang kuat. Bagaimana ia bisa mentolerir pukulan yang tak henti-hentinya seperti itu? Ia tidak bermaksud bersembunyi di dalam lautan kabut untuk memulihkan diri dari luka-lukanya dan menyembunyikan keberadaannya, meskipun ia menyadari bahwa itu akan menjadi tindakan yang paling logis. Ia tahu bahwa energi spiritual Lin Yakin tidaklah tak terbatas. Bahkan jika ia adalah seorang ahli yang hampir maju ke alam kekosongan besar dan memiliki cadangan energi spiritual yang besar, ia pada akhirnya akan terkuras habis jika ia terus melancarkan serangan berskala besar seperti yang ia lakukan sebelumnya. Begitu ia kelelahan, ia akan membutuhkan waktu untuk pulih. Ini akan memberi Ye Chen kesempatan untuk sembuh. Namun, dipukuli seperti ini terlalu memalukan. Bahkan jika Ye Chen harus mengambil risiko cedera parah, ia akan memastikan bahwa ia telah melukai Lin Yakin. Ia akan menukar cedera dengan cedera. Namun, tepat saat Ye Chen, yang berlumuran darah dan menghunus pedang binatang busuk, bersiap untuk menyerang Lin Yakin, sebuah raungan memekakkan telinga bergema di telinga mereka. Lin Yakin dan Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke arah sumber suara gemuruh itu. Di dalam kabut, sebuah sosok yang sangat besar dan aneh muncul. Dari bentuknya, sosok itu menyerupai monster seukuran gunung kecil. Sosok itu memiliki ekor seperti naga, tanduk menghiasi kepalanya, dan sepasang cakar yang sangat besar. Sosok itu berdiri tegak. Pada saat itu, tawa Feng Qing yang bergema di benak Ye Chen. Itu memang iblis kabut surgawi. Nak, ini adalah makhluk berbahaya yang kusebutkan yang dapat mengancam gadis itu. Iblis kabut surgawi. Ye Chen bertanya dengan bingung. Feng Qing yang terkekeh, iblis kabut surgawi adalah entitas yang sangat langka dan aneh di dunia. Ia hanya dapat lahir di lokasi yang dipenuhi kabut khusus, seperti kabut surgawi. Sedangkan untuk iblis kabut surgawi, kekuatan mereka sangat hebat. Iblis kabut surgawi biasa adalah makhluk alam gerbang tertutup tingkat puncak, dan jika mereka bermutasi, mereka bahkan dapat mencapai alam kekosongan besar atau lebih tinggi lagi. Mata Ye Chen berkedip karena menyadari sesuatu. Jadi, ini adalah iblis kabut surgawi biasa. Ye Chen mengerti bahwa Lin Yakin dianggap sangat kuat, jadi iblis kabut surgawi biasa mungkin kesulitan untuk melawannya. Feng Qing yang berkomentar, Nak, meskipun teknik penyembunyianmu tidak akan mampu menghindari iblis kabut surgawi, kemungkinan besar itu akan memprioritaskan untuk menghadapi wanita gila itu. Kamu tidak perlu khawatir bahwa iblis kabut surgawi tidak dapat melawannya. Iblis kabut surgawi memiliki kemampuan yang aneh. Kemampuan yang sangat aneh. Iblis kabut surgawi menggunakan jenis teknik surgawi kabut, yang secara signifikan dapat mengurangi serangan fisik. Mata Ye Chen berbinar setelah mendengar ini. Dia menyadari bahwa Lin Yakin bukanlah seorang kultivator jiwa. Jika dia seorang kultivator jiwa, dia tidak akan terganggu sejenak oleh teknik pedang jiwanya yang sederhana. Jika memang begitu, tidak diragukan lagi akan sangat sulit baginya untuk melawan iblis kabut surgawi dengan level yang sama.
Tanpa ragu, Ye Chen mengambil kain kasa debu bulan dan menyembunyikan dirinya sekali lagi. Lin yakin fokus pada monster yang telah diganggu olehnya dan Ye Chen. Monster itu meraung marah saat maju ke arahnya. Ekspresi serius muncul di wajahnya yang dingin. Tak lama kemudian, iblis kabut surgawi muncul dari kabut tebal. Ia muncul sebagai sosok mengerikan yang tingginya 30 hingga 50 meter, dengan kepala yang menyerupai naga tetapi tidak sepenuhnya naga. Ia memiliki sepasang tanduk tajam dan mulut yang dipenuhi gigi berkilau seperti pedang. Tubuhnya memiliki kemiripan dengan kera, dengan dua lengan memanjang yang menjulur hingga ke lutut dan sepasang cakar hitam tebal. Ia berdiri tegak, dan ekor naganya bergoyang berirama. Pemandangan itu sangat aneh. Ekspresi Lin yakin berubah saat menyaksikan kemunculan iblis kabut surgawi. Ia langsung mengenali makhluk itu, dan hatinya hancur. Ini karena dia mengerti bahwa meskipun iblis kabut surgawi tidak terlalu kuat, ia memiliki teknik surgawi kabut. Serangannya pasti akan sangat dilemahkan olehnya. Mata Lin yakin menyipit, dan dia dengan dingin mengarahkan kata-katanya ke arah Ye Chen. Iblis ini disebut iblis kabut surgawi. Kau tidak dapat menghindarinya dengan kemampuanmu yang tidak terlihat. Iblis kabut surgawi memiliki kemampuan seperti kabut yang dapat sangat mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh seranganku. Jika kita tidak bergabung, kita akan binasa di sini. Mengapa dia ingin bergabung dengan Ye Chen? Jawabannya jelas. Lin yakin menyadari bahwa jiwa surgawi Ye Chen sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari miliknya sendiri. Selain itu, dia telah menguasai seni serangan jiwa. Meskipun binatang iblis biasanya melampaui para kultivator dengan level yang sama dalam hal kekuatan fisik, sebagian besar binatang iblis tidak terlalu kuat dalam hal jiwa mereka. Dengan kata lain, kultivasi jiwa adalah musuh bebuyutan binatang iblis. Ketika harus menghadapi iblis seperti iblis kabut surgawi, Ye Chen dapat dianggap sebagai kandidat yang paling cocok. Pemandangan itu sungguh aneh. Ekspresi Lin yakin berubah saat menyaksikan kemunculan iblis kabut surgawi. Ia langsung mengenali makhluk itu, dan hatinya hancur. Ini karena ia mengerti bahwa meskipun iblis kabut surgawi tidak terlalu kuat, ia memiliki teknik surgawi kabut. Serangannya pasti akan sangat dilemahkan olehnya. Mata Lin yakin menyipit, dan ia dengan dingin mengarahkan kata-katanya ke arah Ye Chen. Iblis ini disebut iblis kabut surgawi. Kau tidak dapat menghindarinya dengan kemampuanmu yang tidak terlihat. Iblis kabut surgawi memiliki kemampuan seperti kabut yang dapat sangat mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh seranganku. Jika kita tidak bekerja sama, kita akan binasa di sini. Mengapa ia ingin bekerja sama dengan Ye Chen? Jawabannya jelas. Lin yakin menyadari bahwa jiwa surgawi Ye Chen sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari miliknya. Selain itu, ia telah menguasai seni serangan jiwa. Meskipun binatang iblis biasanya melampaui para kultivator dengan level yang sama dalam hal kekuatan fisik, sebagian besar binatang iblis tidak terlalu kuat dalam hal jiwa mereka. Dengan kata lain, kultivasi jiwa adalah musuh bebuyutan binatang iblis. Jika harus berhadapan dengan iblis seperti iblis kabut surgawi, Ye Chen bisa dianggap sebagai kandidat yang paling cocok. Pemandangan itu sungguh aneh. Ekspresi Lin yakin berubah saat menyaksikan kemunculan iblis kabut surgawi. Ia langsung mengenali makhluk itu, dan hatinya hancur. Ini karena ia mengerti bahwa meskipun iblis kabut surgawi tidak terlalu kuat, ia memiliki teknik surgawi kabut. Serangannya pasti akan sangat dilemahkan olehnya. Mata Lin yakin menyipit, dan ia dengan dingin mengarahkan kata-katanya ke arah Ye Chen. Iblis ini disebut iblis kabut surgawi. Kau tidak dapat menghindarinya dengan kemampuanmu yang tidak terlihat. Iblis kabut surgawi memiliki kemampuan seperti kabut yang dapat sangat mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh seranganku. Jika kita tidak bekerja sama, kita akan binasa di sini. Mengapa ia ingin bekerja sama dengan Ye Chen? Jawabannya jelas. Lin yakin menyadari bahwa jiwa surgawi Ye Chen sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari miliknya. Selain itu, ia telah menguasai seni serangan jiwa. Meskipun binatang iblis biasanya melampaui para kultivator dengan level yang sama dalam hal kekuatan fisik, sebagian besar binatang iblis tidak terlalu kuat dalam hal jiwa mereka. Dengan kata lain, kultivasi jiwa adalah musuh bebuyutan binatang iblis. Jika harus berhadapan dengan iblis seperti iblis kabut surgawi, Ye Chen bisa dianggap sebagai kandidat yang paling cocok. Bab 2210, Harta Karun Surgawi. Tawa dingin Ye Chen bergema di lautan kabut tebal.
Suaranya memiliki kualitas dunia lain yang membuat mustahil bagi siapapun untuk menentukan lokasi persisnya. Hehe, bergabunglah. Apakah kamu bercanda? Bahkan jika aku bekerja sama denganmu untuk membunuh binatang iblis ini, apakah kamu benar-benar akan membiarkanku pergi? Aku tetap akan mati pada akhirnya. Karena kita berdua ditakdirkan untuk mati, akan menyenangkan untuk menyeretmu bersamaku dalam perjalananku ke neraka. Dapat diterima bahwa kamu bukan wanita tercantik. Meskipun kamu mengenakan kerudung, aku dapat melihat bahwa kamu sedikit kurang menarik daripada istriku. Kurasa aku bisa menerimanya dengan enggan. Memikirkannya, adalah berkah untuk memiliki kecantikan sepertimu yang dikuburkan bersamaku. Aku tidak bisa cukup berterima kasih kepada binatang iblis ini. Mengapa aku harus membunuhnya? Ekspresi Lin Yakin sedingin es. Apakah kau benar-benar percaya bahwa jika aku dibunuh oleh binatang iblis itu, aku tidak akan bisa menyeretmu ke bawah bersamaku? Katanya dingin. Kau bilang ingin dikubur bersamaku. Bisakah kau mengulanginya? Heh, Ye Chen menjawab dengan malas. Bagaimana kita bisa bekerja sama? Katakan padaku, tanyanya setelah jeda. Lin Yakin menjawab dengan dingin, aku akan melawan binatang iblis itu dan menarik perhatiannya. Kau harus memanfaatkan kesempatan saat ia tidak siap untuk melancarkan serangan jiwa. Begitu efek kabutnya berkurang, aku akan melepaskan teknik terkuatku untuk membunuhnya. Dan bagaimana denganku? Tanya Ye Chen. Mata Lin Yakin berkedip sejenak sebelum dia menjawab, aku bersumpah bahwa aku tidak akan menyerangmu lagi di dalam reruntuhan ini. Bibir Ye Chen berkedut. Apakah Lin Yakin berniat membunuhnya setelah meninggalkan reruntuhan itu? Sebelum dia bisa menjawab, Lin Yakin menambahkan, jika kau tidak setuju, aku tidak keberatan menghancurkan diri sendiri sekarang. Kau boleh mencoba melarikan diri dari jangkauan penghancuran diriku dengan kekuatan penuh. Nak, rencana ini seharusnya yang paling bisa diandalkan, kata Feng Qingyang dengan senyum tak berdaya dari makam samsara. Sudah cukup dia tidak menyerangmu di dalam reruntuhan. Jika dia menyerangmu lagi setelah kita meninggalkan reruntuhan, Kaisar Iblis dan aku akan melukainya parah, bahkan dengan mengorbankan kultivasi kita. Ye Chen tersenyum kecut. Dia merasa tidak berdaya melawan wanita ini. Dia dengan cepat menjawab, baiklah, mari kita bergabung. Namun, meskipun Ye Chen setuju, matanya dipenuhi dengan pikiran lain. Dia jelas memiliki niat lain dalam pikirannya. Ye Chen mengerti bahwa hidupnya harus berada di tangannya sendiri, bukan di tangan orang lain. Dia seharusnya tidak membiarkan orang lain menentukan nasibnya. Lin Yakin mengklaim dia tidak akan menyerangnya di reruntuhan, tetapi apakah dia benar-benar akan menepati janji itu? Oleh karena itu, yang diinginkan Ye Chen bukanlah hanya bertahan hidup dalam pertempuran ini. Yang dia cari adalah muncul sebagai pemenang utama dalam konflik ini, satu-satunya yang selamat. Mencapai hasil seperti itu sangatlah sulit kecuali iblis kabut surgawi dan Lin Yakin terluka dalam pertempuran, terutama jika Lin Yakin terluka sampai-sampai dia tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Jika tidak, Ye Chen hampir yakin bahwa Lin Yakin akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, dan membunuhnya bersamanya. Menghadapi dua ahli yang jauh lebih kuat darinya, merupakan tantangan besar bagi Ye Chen untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Meskipun demikian, selama masih ada kesempatan, Ye Chen tidak akan menyerah. Selain itu, jika dia berhasil, imbalannya akan sangat besar. Pertama dan terutama, hidupnya akan aman. Dia tidak perlu lagi takut pada Lin Yakin, wanita yang tidak terduga itu, yang memburunya. Kedua, dia bisa mendapatkan kantong penyimpanan Lin Yakin. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa menariknya kekayaan saintes ini. Terakhir, dia juga bisa mengklaim mayat iblis kabut surgawi. Selain itu, yang terpenting, Ye Chen sangat ingin mempelajari teknik surgawi iblis kabut surgawi. Dengan itu, dia tidak akan takut menghadapi seseorang seperti Lin Yakin di masa depan. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen bertekad dalam keinginannya untuk mendapatkan kekuatan ini. Namun, jika dia dan Lin Yakin bekerja sama untuk mengalahkan iblis kabut surgawi, bahkan jika Lin Yakin tidak membunuhnya, apakah dia bisa mendapatkan mayat iblis kabut surgawi? Itu jelas mustahil. Jika Ye Chen ingin memaksimalkan keuntungannya, dia hanya bisa bertaruh. Pada saat itu, iblis kabut surgawi akhirnya melancarkan serangan terhadap Lin Yakin. Bukan karena dia gagal merasakan posisi Ye Chen, tetapi karena Ye Chen tetap diam sepenuhnya.
Dibandingkan dengan Ye Chen, fokus utamanya pasti pada manusia wanita ini yang tampaknya memiliki kekuatan lebih besar. Iblis kabut surgawi meraung seperti naga. Kabut yang berputar-putar menyatu dengan ganas di sekitar sepasang cakar hitam pekatnya, berubah menjadi cakar naga kabut yang sangat besar. Meskipun cakar naga itu terbentuk dari kabut dan tampak diselimuti kabut, Ye Chen dan Lin yakin menyadari bahwa cakar naga kabut itu lebih menakutkan daripada meteorit seberat puluhan ribu ton. Ini adalah manifestasi dari kekuatan iblis yang tangguh dari iblis kabut surgawi. Sifat kabut ini unik. Binatang itu hampir tidak bisa dihancurkan, bisa keras atau lunak. Binatang itu bisa berubah menjadi bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dikatakan bahwa kekuatan iblis kabut surgawi di dasar tebing pemandu surga telah meningkat beberapa kali lipat. Ekspresi Lin yakin menjadi lebih serius. Binatang iblis ini jauh lebih kuat dari yang dia duga. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lin yakin membalikkan tangannya, memperlihatkan sehelai rambut merah darah. Dia menatap sehelai rambut merah darah itu dengan ragu-ragu. Setelah beberapa saat, ekspresi tekad melintas di wajahnya. Dia membuka mulutnya sedikit dan menelan sehelai rambut merah darah itu. Mata Ye Chen menyipit saat melihatnya. Sehelai rambut itu memancarkan rasa unik. Itu mengandung aura keilahian yang pekat. Itu mungkin sangat berharga. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin harta karun seperti itu bisa dimanfaatkan dengan mudah? Tidak semua orang memiliki fisik yang menantang surga seperti Ye Chen. Meskipun Lin yakin hampir menjadi ahli alam kekosongan besar, mencerna rambut berwarna darah ini tetap akan menjadi tantangan baginya. Dengan melakukannya, dia tidak hanya akan menghadapi serangan balik, tetapi dia juga akan mengeluarkan sejumlah besar energi surgawi yang terkandung dalam helaian rambut itu. Lin yakin ini memang individu yang kejam. Dalam perjuangan hidup dan mati, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, bahkan pada dirinya sendiri. Setelah menelan rambut berwarna darah itu, aura Lin yakin berubah secara dramatis. Niat membunuh yang mengerikan yang bahkan mengejutkan Ye Chen naik ke udara. Dalam sekejap, rambut hitam panjang Lin yakin berubah dan menjadi merah darah yang cerah. Itu bukan hanya niat membunuh yang mengancam. Aura darah kental terpancar dari tubuh Lin yakin, menyatu menjadi aliran darah yang berputar-putar di sekelilingnya. Pada saat ini, bentuk tubuh Lin yakin yang halus memancarkan keilahian yang kuat. Dia tampak seperti Dewi Es yang luar biasa cantik di tengah lautan darah. Mata Ye Chen menyipit. Tampaknya wanita pemberani ini memiliki latar belakang yang tidak bisa diremehkan. Dia bisa melepaskan kekuatan keilahian sedemikian rupa. Berdasarkan aura dan penampilannya, dia memiliki kemiripan dengan hantu wanita yang muncul di belakang Lin yakin hari itu. Pada saat itu, cakar naga kabut akhirnya turun ke Lin yakin, menekan dengan kekuatan besar. Lin yakin mendengus dingin dan mengarahkan pedangnya ke binatang iblis itu. Darah yang mengalir di sekujur tubuhnya meresap ke dalam pedang. Pedang yang tadinya seputih salju langsung berubah menjadi merah darah dan menjadi sangat tajam. Seolah-olah esensi pedang yang mengerikan telah turun dari surga, melonjak keluar dari pedang. Dia memiliki kemiripan dengan hantu wanita yang muncul di belakang Lin yakin hari itu. Pada saat itu, cakar naga kabut akhirnya turun ke Lin yakin, menekan dengan kekuatan besar. Lin yakin mendengus dingin dan mengarahkan pedangnya ke binatang iblis itu. Darah yang mengalir di sekujur tubuhnya meresap ke dalam pedang. Pedang yang tadinya seputih salju langsung berubah menjadi merah darah dan menjadi sangat tajam. Seolah-olah esensi pedang yang mengerikan telah turun dari surga, melonjak keluar dari pedang. Dia memiliki kemiripan dengan hantu wanita yang muncul di belakang Lin yakin hari itu. Pada saat itu, cakar naga kabut akhirnya turun ke Lin yakin, menekan dengan kekuatan besar. Lin yakin mendengus dingin dan mengarahkan pedangnya ke binatang iblis itu. Darah yang mengalir di sekujur tubuhnya meresap ke dalam pedang. Pedang yang tadinya seputih salju langsung berubah menjadi merah darah dan menjadi sangat tajam. Seolah-olah esensi pedang yang mengerikan telah turun dari surga, melonjak keluar dari pedang.